Saya seorang kuadriliuner. Bab 126-150. David tidak punya tempat untuk pergi setelah meninggalkan gedung, dia juga tidak ingin kembali ke kelas, jadi dia pergi ke hutan kecil di samping lapangan olahraga dan menatap kosong ke siswa di lapangan olahraga, ember berkeringat. Dia memikirkan pengalamannya selama setengah bulan terakhir. Itu benar-benar seperti mimpi. Awalnya miskin, hidupnya berbalik karena sebuah sistem. Dia tidak menyadari sudah berapa lama. Sebuah suara renyah dan jelas terdengar di samping telinga David. Apakah kamu David? David menoleh untuk melihat. Luna. Apa yang dia lakukan di sini mencarinya? Namun demikian, dia menjawab, iya. Kamu kenal Zakaria? Luna bertanya lagi. Semacam. Apakah kalian berteman? Musuh. Oh. Mereka yang bisa memenuhi syarat sebagai musuh Zakari bukanlah orang biasa. Tidak heran Howard sangat takut padamu. Anda salah. Saya orang biasa. Luna tidak memikirkan masalah ini dan bertanya, apakah kamu ingin bergabung dengan klub seni bela diri? Awalnya saya ingin, tetapi saya tidak ingin bergabung lagi. Mengapa? Mengapa saya harus bergabung ketika saya tidak bisa belajar apa-apa? David membalas pertanyaan itu. Luna sedikit marah setelah mendengar jawaban David. Jika David memandang rendah klub seni bela diri, bukankah dia juga memandang rendah dirinya sebagai presiden klub? Kamu pikir klub seni bela diri hanya pertarungan gadis? Apakah mungkin ada bakat nyata kalau begitu? Bukankah kamu sendiri yang mengatakan bahwa sudah terlambat untuk berlatih seni bela diri sekarang? Karena Howard sangat takut padamu, David, dan karena kamu melihat Zakari sebagai musuhmu, aku yakin kamu cukup kuat, kan? Ingin bergabung dengan klub seni bela diri sebagai wakil presiden. Luna mengundangnya. Maaf, tapi aku tidak tertarik. Mungkin kamu harus mencari orang lain. David menjawab. David, aku telah ditunjuk secara pribadi untuk menjadi istri Zakari, jadi karena kamu bermusuhan dengannya, tidakkah kamu ingin membuatnya kesal? Atau mungkin mempermalukannya? David berbalik untuk melihat Luna. Cewek ini pasti sudah gila. Apa yang harus saya lakukan dengan Anda tidak ingin menikah dengannya? Apakah Anda mencoba menggunakan saya sebagai senjata? Atau menggunakan saya sebagai alasan? Aku tidak bodoh. Ini akan menggigit kembali padanya suatu hari nanti. Dia hanya menang sekali secara kebetulan. Jika dia harus membandingkan dirinya dengan Zakari, dia tertinggal jauh di belakang. David tidak memberikan jawaban. Dia langsung berdiri sebagai gantinya. Luna sedikit bingung dengan tindakan David. Bukankah mereka musuh? Dia pikir dia akan bisa membuat David bergabung dengan klub dengan mengatakan itu. Akan menarik untuk melihat apakah Howard akan terus ikut campur jika itu terjadi. Lagi pula, berdasarkan reaksi Howard tadi, David setidaknya setara dengan Zakari, kan? Jika Zakari muncul, ini akan menjadi pertarungan sengit antara lawan yang seimbang, dan akan sempurna jika berakhir dengan situasi kalah-kalah. Melihat David hendak pergi, Luna langsung melancarkan serangan ke arah David karena putus asa. Menurutnya, David pandai berkelahi. Selain itu, dia tidak menggunakan semua kekuatannya, jadi David harus bisa memblokir serangannya. Di satu sisi, dia ingin menguji kemampuan David. Di sisi lain, dia ingin menunjukkan kepada David bahwa klub seni bela diri bukan hanya adu perempuan. Itu benar-benar membawa beban. David baru saja berjalan melewati Luna ketika dia merasakan embusan angin di belakangnya. Apakah seseorang menyerangnya? Indranya sangat tajam pada saat itu. Itu terjadi begitu tiba-tiba, sedangkan David tidak terlalu ahli dalam mengendalikan kekuatannya sendiri. Oleh karena itu semua kekuatan di tubuhnya meledak tak terkendali. Itu dilakukan sepenuhnya karena insting. Dilihat dari kekuatannya pada saat itu, ledakan total bisa sangat menakutkan. Yang Luna rasakan hanyalah aura David yang memancar padanya seperti badai ganas. Dia merasa seperti perahu datar di laut, berisiko ditelan ombak raksasa kapan saja. Kaget, Luna belum bereaksi ketika sebuah tangan lebar mencengkram lehernya yang indah dan ramping seperti penjepit besi. Luna merasa tercekik, dia ingin menangis. David dengan cepat tersadar kembali dan buru-buru melepaskan ketika dia melihat dirinya mencengkeram leher Luna. Luna menutupi lehernya dan berjongkok di lantai sambil terbatuk-batuk. Air matanya mengalir seperti bendungan yang jebol. David berdiri di sana dengan canggung. Apa yang dia lakukan pada saat itu benar-benar di luar naluri. Salahkan cewek ini karena menyerangnya tanpa peringatan. Bagaimana dia bisa disalahkan? Tidak mungkin. Setelah berdiri beberapa saat, David akhirnya berjongkok dan dengan lembut menepuk punggung Luna, berharap bisa membantunya merasa sedikit nyaman. Setelah 1 atau 2 menit, Luna akhirnya mereda dan berhenti batuk. Dia berbalik untuk melihat David, wajahnya yang indah berbentuk hati dan mata besarnya yang memesona merah. Aku tidak bermaksud begitu, Nona Luna. Saya tidak tahu Anda akan menyerang saya dari belakang. Aku melakukannya karena insting. David berkata dengan sedikit canggung. Apakah kamu mengatakan bahwa ini sepenuhnya salahku? Jika Anda telah membunuh saya sebelumnya, bahwa sayalah yang memintanya. Luna bertanya dengan suara yang agak serak, tidak lagi jernih dan tajam seperti sebelumnya. Bukankah itu masalahnya? Padahal David tidak berani mengatakan itu. Tidak, aku bereaksi berlebihan. Ini adalah kesalahanku. Salahku, David menjawab. Karena itu salahmu, apa yang kamu sarankan agar kami lakukan? Anda bisa membunuh saya jika Anda mencengkeram sedikit lebih keras sekarang. Saya hanya mencoba memberitahu Anda bahwa klub seni bela diri bukan hanya pertarungan perempuan.
Aku bahkan tidak mencoba menyakitimu. Lalu apa yang kamu inginkan? Tanya David. Bergabunglah dengan klub seni bela diri sebagai wakil presiden dan setujui satu syarat. Kata Luna. David memikirkannya dan berkata, saya dapat bergabung dengan klub seni bela diri, tetapi saya tidak akan menyetujui kondisi Anda. Apakah saya harus mati jika Anda meminta saya? Petik 2. Jangan khawatir, itu tidak akan bertentangan dengan keinginanmu sendiri. Anda dapat memilih untuk melakukannya atau tidak. Saya baik-baik saja dengan itu bahkan jika Anda memilih untuk tidak melakukannya. Betulkah? Baik-baik saja maka. Tapi aku akan mengatakan ini dulu. Saya akan memilih apakah akan melakukannya sesuai dengan keinginan saya sendiri atau tidak. Petik 2. Tentu. Sepakat. Kata Luna sambil tersenyum. David melihat senyum Luna dan mengira dia mungkin jatuh cinta padanya. Meskipun benar bahwa jika dia mengepalkan sedikit lebih keras sekarang, wanita cantik ini akan mati. Sepertinya dia harus belajar bagaimana mengendalikan kekuatannya sesegera mungkin. David pergi karena beberapa siswa mulai memperhatikan apa yang sedang terjadi. Dia tidak ingin orang lain memandangnya seperti badut. Luna memperhatikan saat David pergi. Meskipun dia masih sedikit terpana, sekarang ada senyum menawan di wajahnya. Bab 127. Daud pergi. Luna tetap berdiri di tempat yang sama dengan senyum menawan terpancar di wajahnya yang sedikit tercengang. Tampaknya dia harus bergantung pada David untuk menyingkirkan takdir buruknya yang telah ditetapkan keluarganya untuknya. Namun, apakah dia hanya ingin mengubah takdir yang telah diatur keluarganya untuknya? Mungkin dia bisa berusaha untuk itu. Memikirkan hal ini, Luna mulai bernapas sedikit cepat. Sudah berapa tahun, dia sudah lama menyerah pada ide-ide yang tidak realistis seperti itu. Dia bahkan tidak menolak ketika keluarganya mengatur pernikahannya. Dia merasa enggan dan sekaligus ingin meninggalkan keluarga, untuk melepaskan diri dari trauma yang dibawa oleh pria dari masa kecilnya. Pada saat kritis ini, ketika dia akan lulus dan memenuhi perjodohan, dia bertemu David. Ledakan kekuatan David yang tiba-tiba telah mencekiknya. Dia belum pernah merasakan aura yang begitu kuat bahkan dari para tetua keluarganya. Ini benar-benar jenius. Sebuah frase datang ke pikiran. Meskipun mereka adalah teman sebaya, perbedaan antara kemampuan mereka tidak dapat diatasi. David jelas merupakan penerus yang diasuh oleh kekuatan tertinggi. Dia mungkin penerus Soron tingkat 2, tetapi dengan bantuan penerus tingkat pertama yang kuat, dia bisa mengambil kesempatan. Kamu pikir kamu menang, Wendy Soron? Belum tentu. Aku akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Luna diam-diam bersumpah dalam hatinya. 2 hari lagi berlalu. David telah menjadi wakil presiden klub seni bela diri. Padahal dia terus menjauh dari Luna. Dia tahu niat Luna. Dia ingin menggunakannya untuk melawan Zakari. Dia baik-baik saja dengan itu karena mereka adalah musuh dan dia mungkin akan membalasnya suatu hari nanti. Dia menerima peran wakil presiden hanya karena rasa bersalah di hatinya. Meskipun Luna menyerangnya lebih dulu, dia tidak berniat menyakitinya. Memang benar dia hampir membunuhnya karena dia gagal mengendalikan kekuatannya. Sulit bagi seorang pemuda yang berperilaku baik secara sosial seperti dia untuk menerima kenyataan bahwa dia telah membunuh seseorang. Karena itu, dia memperlakukan peran wakil presiden sebagai permintaan maaf. Adapun permintaan, itu akan tergantung pada suasana hatinya apakah dia setuju untuk melakukannya atau tidak. Pada hari ini, David menerima telepon dari Huff. Seorang anggota inti SCC ingin bertemu dengannya. Mereka sudah tiba di Golden Leaf Hotel. David mengambil cuti sore dan pergi ke Golden Leaf Hotel. Dia tiba di luar Presidential Suite terbaik tempat Huff menginap di Golden Leaf Hotel. Ketukan, ketukan. David mengetuk 2 kali. Huff membuka pintu dalam waktu singkat. David, masuk. Huff berkata dengan sopan. Dia tidak punya pilihan selain bersikap sopan. David saat ini terkenal di seluruh SCC. Selain itu, David dianggap sebagai sosok yang terhormat baginya. Mengundang David ke SCC adalah pilihan terbaik yang pernah dia buat. Itu adalah batu loncatan baginya untuk mewarisi Greens di masa depan. Kau sangat baik, Huff, kata David. Ia lalu masuk ke kamar. Seorang pria sedang duduk di sofa. Ketika dia melihat David berjalan masuk, dia bangkit untuk menyambutnya. Aku sudah mendengar banyak tentangmu, David. Nama saya Bill Fisher, anggota inti SCC. Saya berteman baik dengan Huff. Saya memegang beberapa saham ketika Anda pertama kali membeli Golden Leaf Hotel. Kata Bill sambil tersenyum. Dia menilai David saat dia melakukannya. Muda. Terlalu muda. Dia terkejut bahwa pemuda di depan matanya benar-benar mampu melemparkan Zakari keluar dari River City.
Terlebih lagi, Zakari belum bergerak setelah cobaan yang memalukan itu, dan itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya pemuda ini. Kamu terlalu baik, Tuan Visser. Bab 128. David juga menilai Bill saat dia berbicara. Di awal usia 30-an atau lebih. Lembut dan elegan. Seorang pria yang sederhana, tampaknya. Pembunuh wanita pastinya. David tidak merasakan aura superior pada dirinya, tetapi lebih pada angin sepoi-sepoi, yang terasa sangat nyaman. Ketiganya mengambil tempat duduk mereka. Bill menuangkan secangkir teh untuk David dan berkata, cobalah tehnya, David. David tidak bisa menolak, jadi dia mengambilnya dan menyesapnya. Ada rasa manis setelah minum teh, dan juga sedikit harum. Itu sangat bagus. David berkata dengan sikap sok. Dia tidak tahu apa-apa tentang teh. Dia mempelajari semua itu dari televisi. Dia adalah orang miskin yang menghabiskan liburannya dengan bekerja paruh waktu, jadi bagaimana mungkin dia bisa minum teh kelas atas seperti itu? Dia minum teh hitam dan teh hijau sebelumnya, tapi rasanya agak sama. Tidak ada banyak perbedaan di antara mereka. Jika para ahli teh tahu apa yang ada di pikirannya sekarang, itu mungkin akan meledak. Ini bukan teh biasa. Produksi tahunan teh ini terbatas di dalam negeri, dan mereka yang cukup beruntung untuk meminumnya adalah orang-orang hebat. Benar. Omong-omong, ini semua berkatmu aku bisa minum secangkir teh hari ini, David. Saya tidak sering mendapat kesempatan untuk meminumnya. Bos besar tahu bahwa saya di sini untuk melihat Anda dan secara khusus meminta bertemu untuk membawanya kepada Anda, kata Bill sambil tersenyum. Bos besar. Siapa? Pendiri SCC. David memiliki beberapa pertanyaan di dalam hatinya. Dia tidak bertanya. Tetapi jika pihak lain dapat menawarkan teh yang begitu berharga kepadanya, itu tidak akan sesederhana menyebutkan sepatah kata pun. Memang sangat bagus. David dengan sombongnya meneguk dua teguk lagi. Bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi hari itu, David? Kami semua sangat penasaran. Bagaimana kamu bisa mempermalukan Zakari seperti itu? Huff menyela. Bill berhenti minum teh dan menatap David. Dia ingin tahu apa yang terjadi hari itu juga. Tidak ada yang menarik tentang itu, sungguh. David dengan singkat menjelaskan apa yang terjadi hari itu, tetapi mengabaikan bagian di mana dia menghancurkan pedang dengan menjentikkan jarinya. Dia pikir tidak apa-apa untuk menyombongkan diri. Kau tidak mengatakan yang sebenarnya, David. Bagaimana Anda bisa menghilangkan bagian yang paling menarik? Saya mendengar bahwa Anda menangkap pedang Zakari dengan dua jari dan menghancurkan pedang paduan yang telah dia bawa selama bertahun-tahun dengan menjentikkan jari Anda. Itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan orang biasa, kata Bill. Jika dia tahu, lalu mengapa dia memintaku untuk mengatakannya? Itu benar-benar sulit untuk membaca pikiran orang-orang besar. Anda melakukan kesalahan, Tuan Visser. Bagian yang paling menarik adalah pertarungan Paul dan Meg. Yang saya lakukan hanyalah menambahkan sedikit bumbu di bagian akhir, kata David merendah. Bill tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia tahu Meg Hill. Seorang pejuang veteran di peringkat harimau. Meskipun Paul, Tiger Ranker di sekitar David, adalah salah satu yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Pertarungan antara dua Tiger Ranker pasti menarik. Bisakah Meg menghancurkan pedang paduan Zakari dengan menjentikkan jarinya? Mungkin tidak. Itu adalah bahan yang dikembangkan dengan teknologi paling canggih. Inilah mengapa mereka sangat menghargai David. Jika ini hanya pengawalan peringkat harimau, mereka tidak akan membuat keributan untuk mengirim anggota inti seperti dia untuk bertemu David secara langsung. Zakari juga tidak akan abstain dari akting sampai sekarang. Dia sangat muda namun sangat kuat, maka dia pasti berasal dari latar belakang yang superior. Tidak seperti novel seni bela diri dan acara TV, tidak ada hal-hal seperti pertemuan aneh di dunia ini di mana seseorang tiba-tiba mendapatkan teknik kultivasi untuk berlatih seni bela diri terbaik. Atau mungkin keterampilan yang diperoleh diturunkan oleh seorang senior, langsung memperoleh keterampilan yang terakumulasi selama puluhan tahun. Itu hanya omong kosong. Kemampuan seseorang perlu dipraktikkan selangkah demi selangkah, dan hanya mereka yang memiliki kekuatan terbesar yang dapat memelihara kejeniusan tertinggi seperti David. Bab 129. Ketiganya berkumpul untuk berbasa-basi, yang sebagian besar untuk menjalin hubungan baik dengan David. Kekuatan yang ditunjukkan David membuat Bill, seorang anggota inti SCC, sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa dia tidak memiliki banyak kesempatan untuk mengalahkan Zakari jika dia pernah melawannya. Selain itu, dia adalah salah satu anggota inti peringkat teratas di SCC. Sebagian besar anggota inti bukanlah tandingan 8 petarung hebat dari fraksi T. David merasa sedikit bosan. Dia tidak terbiasa membuat pembicaraan kecil dengan tembakan besar seperti ini. Dia belum melihat dirinya sebagai orang yang hebat, tetapi yang lain berpikir sebaliknya. Melihat sudah hampir waktunya, Bill berkata kepada David, David, saya di sini bukan hanya untuk bertemu Anda kali ini, tetapi saya juga membawakan Anda pesan dari bos besar. Dia tahu itu. David tahu bahwa Bill memiliki niat lain ketika dia menyebutkan bos besar di awal. Oh,
Aku ingin tahu siapa bos besar ini. Dan apa yang dia inginkan. Huff tahu aku baru saja bergabung dengan SCC dan tidak punya banyak petunjuk di area ini. Tanya David. Nama bos besar adalah Clinton Zimmerman, salah satu dari 3 pendiri SCC, yang terkuat dan paling bergengsi. Bill kemudian perlahan menjelaskan niat Clinton kepada David. Sederhananya, Clinton membutuhkan bantuan dari David, tetapi apa bantuan itu dan kapan dia membutuhkan bantuan itu belum diputuskan, tetapi diperkirakan dalam waktu 6 bulan. Clinton dulu berteman dengan Stan dari fraksi T dan mereka berdua tumbuh bersama. Mereka berdua adalah tokoh terkemuka dalam lingkaran dan seperti saudara. Mereka membentuk fraksi T bersama-sama dan keduanya menjadi pusat perhatian. Namun, penampilan seorang wanita menghancurkan persaudaraan mereka sepenuhnya. Lorraine Lovewood. Seorang wanita yang sangat cantik. Seorang wanita yang telah mengejutkan era. Salah satu yang membuat Clinton dan Stan, 2 pemuda yang telah mencapai puncak kesuksesan, jatuh cinta padanya pada saat yang sama. Lorraine adalah putri bungsu dari Lovewoods, tetapi karena kelainan bawaannya, dia dikatakan tidak dapat hidup lebih dari 18 tahun, oleh karena itu kemudian dibawa pergi oleh seorang master. Dia kembali ke ibu kota pada usia 22, membangkitkan kekaguman generasi muda di ibu kota segera setelah dia muncul. Bahkan Clinton dan Stan, keduanya yang berada di puncak kekuasaan mereka saat itu, tidak terkecuali. Keduanya setuju untuk bersaing secara adil, dan yang lain akan dengan rela mengakui kekalahan tidak peduli siapa yang dipilih Lorraine pada akhirnya. Jika Lorraine memilih salah satu dari mereka, atau tidak keduanya, keduanya tidak akan saling bertentangan. Namun, Lorraine membuat kontrak 10 tahun dengan keduanya. Dia harus pergi selama 10 tahun lagi. Setelah 10 tahun, dia akan menikahi yang terbaik di antara generasi muda. Kemudian, Clinton gagal mendapatkan posisi kepemimpinan fraksi T dan pindah ke Springfield, mendirikan SCC dengan duo heroik, membentuk 2 kekuatan yang sangat berbeda dengan fraksi T. Clinton tidak tahu bagaimana Lorraine akan menilai yang disebut terbaik di antara generasi muda. Hari ini, Stan sendiri yang memiliki keputusan akhir di fraksi T, tetapi di SCC, ada 3 otoritas yang berbeda, oleh karena itu dia telah kehilangan banyak hal dalam aspek ini. Dengan kontrak 10 tahun yang akan segera berakhir, Clinton berharap David bisa membantunya. Dengan kemampuan yang ditunjukkan David dan kekuatan tersembunyi di belakangnya, dia yakin David bisa menjadi tangan kanannya. David tercengang setelah memahami keadaan masalah ini. Clinton bukan hanya pendiri SCC, tetapi dia juga pendiri fraksi T. 2 pukulan besar telah berbalik melawan satu sama lain untuk seorang wanita. Plot klise seperti itu benar-benar ada dalam kenyataan. Dia pikir ini hanya akan terjadi di drama TV. Bab 130. Wanita macam apa yang mampu mengubah 2 pukulan besar satu sama lain? David sangat penasaran dengan penampilan Lorraine. Apakah dia benar-benar sebanding dengan peri halus? Sudahkah kamu melihat seperti apa rupa Lorraine, Bill? Wanita macam apa yang mampu membuat 2 pukulan besar jatuh padanya, bahkan dengan mengorbankan satu sama lain? Tanya David sedikit penasaran. Sayangnya, saya berada di Springfield saat itu. Ketika Lorraine muncul di ibu kota, dia tidak tinggal lama, maka saya belum pernah melihatnya. Sangat disesalkan. Bill juga penasaran dengan tipe wanita Lorraine, apalagi David. Bagaimana saya bisa membantu ketika tidak ada instruksi? Apa yang harus saya lakukan? Tanya David. Tidak perlu panik, David. Persaingan untuk menjadi yang terbaik di antara generasi muda tidak lebih dari persaingan kekuatan dan kemampuan. Siapa tahu, mungkin Lorraine akan meminta keduanya untuk bertarung sebagai gantinya, dan itu akan ditangani oleh bisnis bos besar itu sendiri sehingga Anda bahkan tidak perlu melakukan apa-apa lagi, David. Kami hanya mencari bantuan Anda untuk berjaga-jaga. Petik 2. Menakjubkan. Ketika saatnya tiba, dia bahkan mungkin tidak perlu melakukan apapun sebelum bisa melihat Lorraine serta duet antara 2 pukulan besar. Baik-baik saja maka. Saya setuju. Beritahu saya ketika saatnya tiba, jawab David. Sebagai anggota senior SCC, dia perlu menunjukkan rasa hormat kepada bos besar. Selain itu, dia membutuhkan identitas ini untuk memperluas kekuatannya. Betapa lugasnya, David. Mulai sekarang, Anda akan menjadi anggota inti SCC. Ini adalah keputusan bos besar. Saya akan mengirimkan beberapa informasi mengenai wewenang dan kewajiban Anda sebagai anggota inti nanti. Tidak seperti anggota tingkat tinggi, anggota inti sudah dianggap sebagai anggota senior SCC dan dapat berpartisipasi dalam keputusan besar. Hah? Apakah dia baru saja dipromosikan menjadi anggota inti? Secepat itu. Dia bahkan tidak perlu menghabiskan 1 sen pun. David benar-benar ingin menghabiskan uang. Poin mewahnya tidak bertambah. Pearl juga tidak pandai menghabiskan uang, dan itu sangat mengganggunya. Huff memandang David dengan agak iri. Anggota inti. Berapa banyak anggota tingkat tinggi SCC yang terjebak pada saat ini? Bahkan, dia tidak terlalu khawatir untuk dipromosikan menjadi anggota tingkat tinggi. Sebagai seorang pengusaha,
berusaha keras untuk dipromosikan sebagai anggota tingkat tinggi tidak sepadan dengan usaha. Seorang anggota inti, bagaimanapun, adalah sesuatu yang benar-benar dia impikan. Mengapa Charles terburu-buru untuk bertarung meskipun dia tahu dia bukan lawan Zachary? Dia melakukannya hanya agar ketiga bos memperhatikan. Supaya dia bisa dipromosikan menjadi anggota inti. Dia berani melalui bahkan jika itu berarti mempertaruhkan cedera serius atau bahkan kematian. Ini menunjukkan betapa menariknya menjadi anggota inti. Jika dia dapat dipromosikan menjadi anggota inti, maka dia akan dapat menggunakan kekuatan SCC, karena itu adalah hak anggota inti. 1. Dengan itu, krisis keluarganya akan terangkat, dan bahkan jika kakeknya tidak ada lagi, tidak ada yang akan menyentuh Luthers atau River City. Jika ada yang menyentuh mereka, maka mereka akan melawan SCC, sesuatu yang tidak berani dilakukan oleh siapapun. Anggota tingkat tinggi tidak menikmati perlakuan seperti itu. Meskipun mereka adalah anggota SCC juga, yang lain masih akan menambahkan garam ke luka mereka dan datang dan mengambil sepotong kue ketika keluarga mereka dalam kesulitan. SCC tidak melarang perselisihan internal seperti itu. Yang lemah adalah makanan bagi yang kuat. Itu selalu menjadi kebenaran serta cara fraksi T dalam melakukan sesuatu. Tidak semua anggota SCC menjalin persaudaraan. Banyak yang menunggu untuk saling menikam dari belakang juga. Hanya ketika menghadapi fraksi T mereka akan bertarung melawan musuh bersama-sama. Ini adalah aturan yang diberlakukan oleh tiga bos. Sudah berapa lama sejak David bergabung dengan SCC? Namun, dia sudah dipromosikan menjadi anggota inti. Jika tersiar kabar, banyak anggota tingkat tinggi yang terjebak di level ini akan iri sampai mati. Bab 131. Bill menambahkan David ke obrolan grup yang terdiri dari 15 orang sebelum dia pergi. Itu adalah obrolan grup untuk anggota inti SCC dan ada 15 anggota di dalamnya. 3 di antaranya adalah pendiri SCC, bersama 12 anggota inti. Setelah David ditambahkan, sekarang ada 13 anggota inti. Anggota inti sudah menjadi otoritas tertinggi SCC, dan banyak acara besar akan membutuhkan suara dari anggota inti. Perbedaan terbesar antara SCC dan fraksi T adalah bahwa di fraksi T, Stan adalah satu-satunya yang memiliki keputusan akhir sementara 8 petarung hebat tidak berani membantahnya. Namun, karena SCC memiliki 3 bos, ketika ada 2 pendapat tentang suatu keputusan, anggota inti harus memilihnya. Dengan cara ini, nilai anggota inti dapat dilihat. Dan SCC tidak harmonis. Saat David bergabung dengan grup, seseorang dalam grup bertanya. Morris, penduduk lokal Springfield dan salah satu dari 12 anggota inti SCC, juga merupakan asisten yang cakap untuk duo Springfield. Morris, Bill, apakah ada anggota baru? Mengapa saya belum mendengar kabar tentangnya? Karena Bill lah yang menambahkan David, Morris bertanya langsung pada Bill. Bill, ini adalah keputusan bos besar. Apakah dia perlu memberitahu Anda tentang ini sebelumnya? Morris, menurut Anda siapa Anda? Morris, oh, keputusan bos besar. Siapa ini? Dan mengapa bos besar menggunakan hak istimewanya padanya? Bill, David Liddell dari River City. Morris, David Liddell dari River City. Orang yang melawan Zachary dan mengusirnya dari River City. Bill, tentu saja. Morris, brilian. David juga mengirim pesan. David, saya David, tolong jaga saya baik-baik. Morris, David, kan. Kami tidak bisa menjagamu, kamu sangat terkenal sekarang. Sial, siapa yang aku provokasi? Bagian dalam SCC tampaknya tidak terlalu harmonis. Benar saja, di mana ada orang, akan ada argumen. David menduga bahwa dia telah terlibat dalam perkelahian di dalam SCC. Dia langsung terpanggang saat dia mengirim pesan pertamanya di grup. Bill, David, abaikan dia anjing gila yang akan menggigit siapapun yang dia lihat. Morris, Bill, katakan itu lagi. Bill, anjing gila. Morris, kamu. Ketika mereka berdua akan mulai berkelahi, seseorang akhirnya keluar untuk membereskan semuanya. Anggota SCC, hei, itu sudah cukup. Kami adalah keluarga, apa yang kamu lakukan? Jangan mempermalukan dirimu di depan orang baru. David, selamat datang di keluarga besar ini. Kemudian, banyak orang mulai menyambut David. Namun, dia tidak tahu apakah mereka menyambutnya dengan tulus atau tidak. David tidak tahu siapa mereka, dan dia tidak tahu harus berkata apa, jadi dia mengabaikan mereka kalau-kalau dia dipanggang lagi. Bill tidak memberitahunya tentang bagian dalam SCC. Dalam sekejap mata, itu adalah akhir pekan. Karena dia bebas dan Bibi Sally masih belum pulih, David mengira dia hanya bisa kembali ke kota Su minggu depan. Dia berjanji pada taraf bahwa dia akan pergi ke rumahnya minggu lalu, tetapi itu tertunda karena insiden Bibi Sally. Karena dia bebas minggu ini, dia memutuskan untuk pergi. Meskipun dia tidak ingin pergi, dia akan tetap melakukannya karena dia telah berjanji padanya. Dia sebenarnya tidak ingin pergi karena dia tahu keluarga taraf pasti salah paham.
Selain itu, Taraf tahu bahwa dia tidak pantas pergi, tetapi dia masih mengundangnya, jadi dia pikir dia mungkin memiliki beberapa niat dengannya. Pria yang luar biasa juga akan memiliki masalah. David berpikir bahwa dia harus belajar bagaimana mengatakan tidak. Saat dia mengekspos lebih banyak keterampilannya, wanita di sekitarnya secara bertahap meningkat jumlahnya. Yakni Amelia, Sandy, Mutiara, dan Taraf. Bab 132. Setelah David menghitung, dia terkejut. Keempat wanita cantik itu tertarik padanya. Bagaimana dia harus memilih? Hanya anak-anak yang akan memilih satu jawaban untuk pertanyaan pilihan ganda semacam ini. Dia hanya bisa membuat rencana sambil berjalan. Kelemahan terbesarnya saat ini adalah dia tidak tahu bagaimana mengatakan tidak kepada orang lain. Misalnya, dia tidak sepenuhnya bersalah pada Luna. Pihak lain menyerangnya lebih dulu dan dia hanya bereaksi secara naluriah, tetapi pada akhirnya, dialah yang harus meminta maaf. David memikirkannya. Sikap ini sepertinya datang dari saat dia bersama Sarah. Setiap kali Sarah meminta sesuatu, dia akan mencoba yang terbaik untuk memenuhinya dan tidak akan mengatakan tidak. Ini terjadi karena dia telah menjadi Sim selama 4 tahun, jadi dia perlu waktu untuk menyesuaikan kembali. Sedangkan untuk wanita, David merasa tidak bisa bersikap biadab kepada mereka, apalagi wanita cantik. Apakah dia benar-benar memiliki apa yang diperlukan untuk menjadi bajingan? 1. Dia mengabaikan pertanyaan di dalam hatinya untuk saat ini dan memanggil Taraf. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan pulang bersamanya pada hari Sabtu. Tentu saja, Taraf sangat gembira. Keesokan harinya, David menerima telepon dari Taraf saat dia masih tidur. Dia bertanya kapan dia meninggalkan rumah. David melihat waktu dan melihat bahwa itu bahkan belum pukul 6. Apakah cewek ini terjaga sepanjang malam? Dia benar. Taraf sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa tidur sepanjang malam setelah menerima telepon dari David. David seperti naksir Mary Jane, dan dia adalah pahlawannya yang telah menukik dengan jaring laba-laba untuk menyelamatkan seluruh keluarganya. Sama seperti Sandy, pria yang muncul di sampingnya saat dia berada di titik terendah akan memberinya kesan terdalam. Terlebih lagi, David sangat luar biasa dalam banyak hal. Gadis-gadis bodoh ini tertarik padanya seperti ngengat pada api. Pukul 7 pagi, David bangun dan melaju ke pintu masuk Universitas Multimedia. Taraf sudah menunggunya di sini. Karena hari ini adalah hari Sabtu, ada banyak orang yang mengendarai mobil mahal untuk menjemput orang lain dari Universitas Multimedia. Banyak mahasiswa juga datang dan pergi melalui pintu masuk South River Multimedia University. Sebagian besar orang yang mengemudi adalah pria parubaya dan tidak banyak pria muda di antara mereka. Selain itu, sebagian besar pria parubaya akan memiliki perut bir. Mereka mungkin adalah ayah dari para siswa, tetapi hanya para siswa yang tahu apakah orang-orang itu adalah ayah atau ayah mereka. Taraf berdiri di depan pintu masuk Universitas Multimedia sambil menunggu David. Meskipun dia berada di Universitas Multimedia di mana ada banyak gadis cantik, dia tetap menonjol. Dia tinggi, cantik, dan memiliki tubuh yang indah. Dia bisa digambarkan sebagai gadis cantik dengan kulit dan kaki yang putih selama berhari-hari. Pada saat yang sama, dia mengenakan gaun putih, jadi hampir tidak mungkin baginya untuk tidak menarik tatapan orang lain di sekitarnya. Taraf merawat dirinya dengan cermat hari ini. Dia bahkan memakai riasan tipis sehingga dia akan memberi David kesan yang baik nanti. Ketika para bos yang mengendarai mobil mahal untuk menjemput orang melihat Taraf, mereka tiba-tiba merasa bahwa orang yang mereka jemput tidak lagi hebat. Beberapa pria yang mengendarai G-Wagon bahkan mendatangi Taraf untuk menanyakan kemana dia pergi dan kemudian menawarkan tumpangannya. Dan kemana mereka akan membawanya setelah dia masuk ke mobil. Anda bisa membayangkan diri Anda sendiri. Namun, Taraf menolak semuanya. Taraf melihat banyak temannya masuk ke mobil bos-bos itu. Tentu saja, dia tahu kemana orang-orang ini pergi dan apa yang akan mereka lakukan. Ketika dia mengingat pria tua botak dengan perut bir yang datang untuk mengajaknya kencan, dia merasa jijik. Semakin dia melihat bagaimana teman-temannya masuk ke mobil yang disebut bos untuk melakukan transaksi kotor untuk beberapa sumber daya dan uang, semakin dia kagum pada David. Jika David tidak memberinya 100 juta untuk membantunya, dia mungkin terpaksa menempuh jalan yang sama dengan teman-temannya demi keluarganya. Namun, bahkan jika dia melakukan itu, uang yang akan dia dapatkan masih jauh dari cukup. Jadi, David ditakdirkan untuk menjadi pria yang tidak akan pernah dia lupakan dalam hidupnya. Saat pikiran Taraf mengembara saat dia memikirkan David, dia mendengar suara di belakangnya, dan kemudian dia merasakan tamparan di bahunya. Taraf, siapa yang kamu tunggu? Ketika Taraf mendengar suara itu, dia tahu itu adalah temannya, Juni Alert, dari departemen yang sama dengannya. Dia juga dikenal sebagai salah satu dari 4 bintang yang sedang naik daun di departemen akting seperti Taraf. June setengah kepala lebih pendek dari Taraf, tapi dia terlihat imut. Dia adalah perwujudan sempurna dari imut dan mungil dan merupakan tipe wanita yang dapat memicu keinginan pria untuk melindunginya.
Tidak ada. Juni, kamu mau kemana? Tanya Taraf. Aku sedang menunggu ayahku menjemputku. Apakah kamu akan pulang? Juni bertanya. Ya, aku sedang menunggu seorang teman untuk menjemputku. Pacar. Tidak, dia hanya temanku yang sangat baik, jawab Taraf gugup. Lihat betapa gugupnya kamu, aku tidak akan mencuri pacarmu, June terkekeh dan berkata. Bab 133. David tiba di pintu masuk Universitas Multimedia dan tentu saja, dia menyebabkan keributan besar. Lihat, mobil sport apa itu? Itu terlihat sangat keren. Sial, apakah itu Bugatti Veyron? Persetan, mobil ini ada di River City. Keren sekali. Siapa yang mengangkatnya? Betapa beruntung. Akan sangat bagus jika itu untukku. Saya ingin duduk di kursi penumpang dan menjadi orang yang dilihat semua orang. Apakah di sini untuk Taraf dan June? Mereka sedang menunggu seseorang di sana. Oh tidak, oh tidak. Hatiku hancur. Dewi lain akan dijatuhkan oleh binatang buas. Bagaimana Anda tahu pengemudi itu binatang buas? Saya pikir dia harus menjadi pria yang sangat tampan. Petik 2. Kekuatan Bugatti Veyron memang luar biasa. G-Wagon yang diparkir di pintu masuk seperti sepeda dibandingkan dengan Bugatti Veyron. Perbedaan antara mobil yang bernilai jutaan dan mobil yang bernilai hampir 100 juta terlihat sekilas. David menghentikan mobil di depan Taraf dan June. Kemudian, dia menurunkan jendelanya. Taraf, ayo pergi, seru David dari mobil. Ketika Taraf melihat mobil sport yang begitu mencolok di depannya, dia mengira itu adalah pria lain yang ada di sini untuk menggodanya. Dia baru sadar ketika mendengar David memanggil namanya. David bisa mengeluarkan 100 juta untuk membantu keluarganya tanpa masalah, jadi wajar saja jika dia mengendarai mobil seperti ini. Oh, aku datang. Saat Taraf hendak masuk ke mobil, June meraih tangannya. Kemudian, dia pergi dan menempelkan wajahnya ke jendela kursi penumpang. Siapa namamu? Apakah kamu pacar Taraf? Mengapa saya tidak mendengar dia berbicara tentang Anda sebelumnya? Sudah berapa lama kalian bersama? June bertanya pada David dengan rasa ingin tahu. David melihat seorang gadis manis menempelkan wajahnya ke jendela mobil sambil menanyakan begitu banyak pertanyaan dalam satu tarikan napas. Halo, saya teman baik Taraf. Saya akan pulang pada akhir pekan jadi saya mengantarnya karena ini dalam perjalanan. Teman baik, aku tahu niat anak-anak kaya sepertimu. Biar ku beritahu, Taraf adalah sahabatku. Jika kamu berani menggertaknya, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Saat June mengatakan itu, dia melambaikan tinjunya yang kira-kira sebesar kaki kucing. Juni, kami benar-benar hanya teman baik, Taraf meraih June dari belakang dan berkata. Baiklah, aku tidak akan mengganggumu kalau begitu, tapi Taraf, sebagai seorang gadis, kamu harus tahu bagaimana melindungi dirimu sendiri. Anda tidak bisa memberikan diri Anda kepadanya sebelum Anda tahu siapa dia sebenarnya, oke? Kata June pada Taraf. Mengapa kalimat ini terdengar begitu canggung keluar dari mulut seorang gadis mungil dan imut? Taraf tersipu setelah mendengar apa yang dikatakan June. Saya mendapatkannya. Aku pergi sekarang, June, sampai jumpa. Taraf segera masuk ke mobil David. Dia khawatir June akan mengatakan sesuatu yang aneh lagi. Sesaat kemudian, David menginjak pedal gas dan Bugatti Veyron menghilang dari pintu masuk Universitas Multimedia dalam kepulan asap. Oh tidak, Taraf dibawa pergi oleh Bugatti Veyron. Apakah kamu melihat siapa yang mengemudi? Berapa umurnya? Dia terlihat seperti pria parubaya dan dia bahkan botak. Oh tidak, sang dewi telah menjadi mangsa binatang buas. Omong kosong. Saya melihat bahwa pengemudinya adalah seorang pria muda dan tampan. June linglung saat dia menatap ke arah Taraf pergi. Pada saat ini, sebuah Rolls-Royce Phantom muncul di depannya. Kemunculan Rolls-Royce Phantom tak banyak menyita perhatian para pelajar. Selain penggila mobil, yang lain tidak tahu banyak tentang mobil ini. Meski mobil ini juga bernilai puluhan juta, tampilannya terlalu sederhana dan tidak semenarik Bugatti Veyron. Dengan kemunculan Bugatti barusan, Phantom secara alami gagal mengumpulkan terlalu banyak perhatian. June membuka pintu dan masuk ke dalam. Seorang pria parubaya berusia 40-an sedang duduk di dalam. Ayah, panggil June. Hai, June, apa kamu tahu pemilik mobil di depan tadi? Tanya ayah June, Ronald Alert. Tidak, namun, teman saya tahu. Saya pikir dia pacar barunya. Apa yang salah? Ayah, apakah kamu mengenalnya? Apakah dia bajingan? Jika ya, saya tidak bisa membiarkan Taraf membuat dirinya dalam masalah, kata June. Tidak, tapi aku ingin melihat apakah kamu bisa mengajak temanmu dan pacarnya makan malam denganku, kata Ronald. Kenapa kau ingin mengenalnya? Bukankah dia hanya anak dari keluarga kaya? Juni bertanya dengan rasa ingin tahu. Juni, kamu tidak bisa hanya melihat permukaannya saja. Mobil itu tidak sesederhana itu. Ini adalah Bugatti Veyron edisi terbatas dan hanya ada 8 di dunia. Saat ini, harganya di atas 80 juta. Petik 2. Berapa banyak? 80 juta. Semahal itu. June juga kaget.
Bahkan jika keluarganya adalah salah satu keluarga kaya yang populer di River City, mobil seharga 80 juta masih agak sulit untuk dia terima. Itulah mengapa saya mengatakan akan baik untuk mengenalnya. Ini hanya bisnis. Anda akan memiliki lebih banyak peluang jika Anda memiliki lebih banyak teman. Mungkin kita mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi di masa depan. Petik 2. Ayah, bisakah kamu berhenti memikirkan bisnis sebentar saja? Anda akhirnya memiliki kesempatan untuk datang menjemput saya dan Anda ingin berbicara bisnis dengan teman saya. Kamu sama sekali tidak peduli denganku, June berkata dengan sedih. Baiklah, baiklah. Saya tidak akan berbicara tentang bisnis lagi. Biarkan saya melihat apakah Anda kehilangan berat badan. Petik 2. Rolls-Royce Phantom melaju perlahan. Aku baru saja melihat Dewi June masuk ke mobil itu dengan seorang pria paruh baya di dalamnya. Betulkah? Ya, aku bersumpah kepada Tuhan. Terserah, apakah kamu bahkan percaya pada Tuhan? Itu benar, aku bersumpah di atas makam ibuku. Oh tidak, 2 dari 4 bintang yang sedang naik daun dari departemen akting diambil dari kami. Bagaimana saya akan hidup? Yo, Horendok, kamu harus bekerja keras. Jika Anda bekerja keras sekarang, siapa tahu, pacar masa depan Anda mungkin masih di taman kanak-kanak. Di Bugatti Veyron. David, tolong jangan pikirkan itu. Dia sahabatku dan namanya Juni Alert. Dia suka membuat lelucon. Kenapa aku harus mempermasalahkannya? Apa aku terlihat seperti orang kecil? David bercanda. David, terima kasih telah setuju untuk pulang bersamaku hari ini, dan juga terima kasih telah meminjamkanku 100 juta itu. Jika saya tidak mendapatkan uang, saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi pada keluarga saya. Saat Taraf mengatakan itu, dia mulai terisak pelan. Hei, Taraf, jangan menangis. Entah kenapa, hal yang paling ditakuti David adalah ketika seorang wanita menangis, terutama wanita cantik. Dia tidak memiliki perlawanan terhadap itu sama sekali. David, apa yang harus saya lakukan jika saya tidak dapat mengembalikan uangnya? Tanya Taraf tiba-tiba. Taraf, uang itu tidak ada artinya bagiku. Jika Anda benar-benar tidak dapat membayar uang, mengapa Anda tidak membayar dengan tubuh Anda? David menggoda ketika dia merasakan bahwa situasinya menjadi sedikit menyedihkan. Betulkah? Taraf mengangkat kepalanya dan bertanya dengan ekspresi serius. Daud. Bab 134. Setelah ini, mereka berdua tidak berbicara lagi. Wajah Taraf merah dan dia melihat keluar jendela. Tidak diketahui apa yang dia pikirkan. David ingin membuat situasi lebih hidup, tetapi sekarang, itu menjadi lebih menyedihkan. Apa yang harus dia katakan tentang itu? Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Dia akan mendapat masalah jika dia mengatakan sesuatu. Kota Kambing adalah kota-kota Matya. Meskipun itu bukan kota provinsi seperti River City, itu lebih ramai daripada kota tingkat kabupaten seperti kampung halaman David, kota Su. David tiba di kota Kambing dalam waktu kurang dari 2 jam. Namun, karena ini adalah pertama kalinya dia mengunjungi rumah Taraf, dia berpikir bahwa tidak baik pergi ke sana dengan tangan kosong. David membeli banyak barang setelah berkeliling di kota Kambing. Kemudian, dia pergi ke daerah perumahan di mana rumahnya mengikuti petunjuknya. Rumah Taraf berada di area perumahan kelas atas di kota Kambing. Dengan 100 juta dolar David, Taraf membayar kembali semua hutangnya dan bisa kembali ke rumah aslinya lagi. Setelah mereka memasuki kawasan perumahan, mobil David juga menarik perhatian 2 satpam di pos jaga. Meskipun mereka belum pernah melihat mobil David sebelumnya, mereka tidak menghentikannya dan langsung membiarkannya masuk. Pete, menurutku mobil itu bukan milik siapapun di pemukiman ini, kan? Bukankah kita harus mendaftarkannya? Seorang penjaga keamanan muda bertanya. Cat, kamu baru jadi kamu perlu tahu bahwa kita harus cerdas dalam pekerjaan ini. Aku masih membutuhkanmu untuk mengajariku, Pete. Ayo, merokok. Penjaga keamanan muda itu jelas baru. Penjaga keamanan yang lebih tua mengambil rokok dan melanjutkan setelah mengisap, biarkan saya memberitahu Anda, saya sengaja belajar bagaimana membedakan mobil supaya saya bisa melakukan pekerjaan saya dengan baik. Kami bekerja untuk area perumahan kelas atas, dan saya selalu membiarkan mobil yang bernilai lebih dari setengah juta lewat. Saya hanya akan meminta mobil yang di bawah setengah juta untuk mendaftar. Petik 2. Mengapa? Penjaga keamanan muda itu bertanya. Apakah kamu bodoh? Ini adalah kawasan perumahan kelas atas dan rumah-rumah di sini bernilai jutaan bahkan puluhan juta. Siapa yang akan mengendarai mobil seharga 200.000 dolar ketika mereka tinggal di rumah $1 juta? Namun, berbeda jika mobil tersebut bernilai di atas setengah juta. Jika kita menyinggung anak kaya manapun dengan temperamen buruk, maka kita mungkin kehilangan pekerjaan. Saya mengerti. Mobil itu barusan sangat keren jadi harganya pasti setengah juta ke atas, jadi itu sebabnya kamu membiarkannya masuk. Petik 2. Setengah juta ke atas. Apa kau tahu mobil apa itu? Tidak, tapi menurutku itu terlihat sangat keren. Apakah dengan puluhan juta kalau begitu? Petik 2.
Saya telah melihatnya secara online dan itu adalah Bugatti Veyron, mobil mewah kelas dunia. Apakah Anda tahu berapa harga awal untuk mobil itu? Petik 2. Berapa banyak? 30 juta, penjaga keamanan yang lebih tua menunjukkan 3 jari dan berkata, B berapa? Mulut penjaga keamanan yang lebih muda mengangas saat dia bertanya. Dia jelas terkejut dengan harganya. Mobil seharga 30 juta. Itu di luar imajinasinya. 30 juta itu baru harga awal. Beberapa edisi terbatas bahkan bernilai 50 juta ke atas. Bagaimana itu? Apakah Anda terkejut dengan itu? Siapa yang berani menghentikan mobil itu? Akan baik-baik saja jika kita mendapatkan seseorang yang pemarah, tetapi jika pengemudinya pemarah, saya berdoa agar kita hanya turun dengan omelan. Namun, bahkan jika mereka menamparmu, kamu harus menanggungnya karena kamu bahkan mungkin kehilangan pekerjaanmu. Ya, tentu saja. Anda benar, Pete, saya telah belajar banyak. Tolong jaga aku di masa depan, Pete. Ini, ambil sebatang rokok lagi. Setelah keamanan yang lebih muda mengatakan itu, dia melemparkan seluruh bungkus rokok kepada Pete. Setelah David memarkir mobil, Taraf membawanya ke salah satu gedung. Kemudian, mereka naik lift ke lantai 22. Setelah menerima telepon dari David kemarin, Taraf menelepon ke rumah untuk memberi tahu keluarganya. Saat ini, orang tuanya seharusnya ada di rumah. Taraf berjalan di depan rumahnya dan mengeluarkan kunci untuk membuka pintu. Saat dia masuk, Taraf tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ada begitu banyak orang? David mengikuti Taraf masuk, dan dia juga tercengang ketika dia masuk. Lebih dari 10 orang sedang duduk dan mengobrol di ruang tamu rumah Taraf. Apalagi, ada juga suara-suara yang datang dari dapur. Ini semua adalah kerabat Taraf yang lebih dekat dengannya. Semua bibi dan pamannya ada di sini hari ini. Taraf ada di sini. Ayah Taraf, Ken, bangkit dari sofa untuk menyambut Taraf dan David ketika dia melihat mereka. Tempat dia duduk berada tepat di seberang serambi. Ayah, apa yang kamu lakukan? Tanya Taraf. Ken tidak menjawabnya. Sebaliknya, dia berkata, kamu pastilah David. Masuk. Tidak apa-apa jika Anda datang dengan tangan kosong, mengapa Anda membeli begitu banyak barang? Kami memiliki semua yang kami butuhkan. Hai, Tuan Smith. David menyapa Ken. Ken menilai David dengan santai. Bab 135. Anak ini cukup baik. Dia sopan, tampan, dan latar belakang keluarganya juga luar biasa. Ditambah lagi, dia tidak sombong seperti anak orang kaya lainnya. David mengikuti Ken ke ruang tamu dengan membawa hadiah. Taraf adalah satu-satunya di lobi sekarang dan sedikit bingung. Dia mungkin bisa menebak apa niat orang tuanya. Mereka pasti mengira David adalah pacarnya dan tentu saja, itulah yang dia katakan kepada mereka. Karena mereka tahu bahwa dia membawa David kembali hari ini, mereka meminta kerabat yang lebih dekat dengan mereka untuk datang sehingga mereka dapat bertemu dengan pacar putri mereka. Di sisi lain, mereka juga ingin menyombongkan diri. Lagi pula, David bisa mengambil 100 juta begitu saja untuk membantu keluarga mereka. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Taraf kemudian berjalan ke ruang tamu, masih agak linglung. Dia masih bertanya-tanya bagaimana menjelaskan hal ini kepada David. Dia pikir itu hanya makan bersama orang tuanya, saudara perempuannya, dan David untuk menunjukkan rasa terima kasih mereka, tetapi sekarang ada begitu banyak orang. Apakah David akan marah? Apakah dia akan pergi dengan marah? Taraf gugup. Lagi pula, dia tidak terlalu lama bergaul dengan David, jadi dia tidak mengerti karakter anak super kaya ini. Saya tidak berpikir dia akan melakukannya. Dia biasanya terlihat sangat sopan. Jika dia tidak bisa menerima ini dan pergi dengan marah, apa yang harus saya lakukan? Ada begitu banyak kerabat di sini, bagaimana saya bisa keluar dari ini? Taraf memiliki banyak pertanyaan di kepalanya. Dia khawatir David akan marah. Pada saat ini, David sedang diinterogasi oleh bibi Taraf. Di mana dia belajar? Berapa banyak anggota keluarga yang dia miliki? Apa yang dilakukan orang tuanya? Berapa banyak saudara kandung yang dia miliki? Jelas, orang-orang ini tidak tahu bahwa Ken hanya keluar dari kesulitannya karena 100 juta dolar David. Jika tidak, mereka tidak akan berani mengajukan banyak pertanyaan kepada David. Akankah seorang pemuda menjadi orang biasa jika dia bisa dengan santai mengambil 100 juta? Keluarganya mungkin kuat. Mereka hanya berpikir bahwa Ken terampil dan dapat kembali setelah ditipu dengan begitu banyak uang. Sementara itu, David merasa sudah tidak tahan lagi. Orang-orang itu mungkin salah mengira dia sebagai pacar Taraf. Dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya kepada mereka, jadi dia mengatakan bahwa keluarganya menjalankan bisnis kecil-kecilan. Ketika mereka mendengar bahwa keluarga David menjalankan bisnis kecil, beberapa dari mereka kehilangan minat padanya. Keluarga Smith menjalankan bisnis besar. Bagi mereka, usaha kecil berarti kios buah atau warung kelontong. Hal-hal itu tidak bisa dibandingkan dengan bisnis keluarga Smith sama sekali. David jelas ingin mendapatkan bantuan dari Taraf. David melirik Taraf dan dia memperhatikan bahwa Taraf juga sedang menatapnya. Namun, dia memiliki tatapan memohon di matanya.
David terkekeh pahit dalam hatinya, dan terus menerima pertanyaan itu. Pada saat ini, pintu kamar saudara perempuan Taraf, Tessa, terbuka. Kemudian, 5 hingga 6 orang muda berjalan keluar satu demi satu. Yang tertua tampak berusia sekitar 17 hingga 18 tahun sedangkan yang termuda berusia sekitar 12 hingga 13 tahun. Ini adalah sepupu Taraf. Taraf, panggil Tessa. Taraf, Taraf. Yang lain juga memanggil. Taraf kemudian menanggapi mereka satu per satu. Orang-orang itu mulai memandang David dengan tatapan aneh setelah mereka keluar dari ruangan. Untungnya, rumah Taraf cukup besar dan ruang tamunya sekitar 50 hingga 60 kaki persegi. Karenanya, tidak akan terasa sesak meskipun 20 orang berkumpul di ruang tamu. Bab 136. Ken mengangguk diam-diam ketika melihat bagaimana David tidak sabar menghadapi begitu banyak pertanyaan dari begitu banyak orang. Meskipun David meminjamkan 100 juta kepada keluarga mereka dan membantu mereka melewati krisis, Ken tidak akan mau menyerahkan taraf kepadanya jika dia adalah anak kaya yang bodoh, tidak kompeten, dan sombong. Bagaimanapun, ini terkait dengan kebahagiaan putrinya selama sisa hidupnya. Namun, dia tidak bisa segera mengembalikan uang itu kepada David, sehingga dia merasa berkonflik. Bagaimana jika David benar-benar anak kaya yang bodoh dan tidak kompeten? Beruntung, performa David sejauh ini memuaskan. Dia adalah anak yang sangat kaya, namun dia masih bisa begitu rendah hati dan tidak menonjolkan diri ketika dia menjawab pertanyaan dari begitu banyak orang. Itu membuktikan bahwa David memiliki karakter yang baik, jadi Ken merasa lega. Sementara itu, David merasa lelah. Dia kelelahan. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan datang bagaimanapun caranya. Orang yang tidak pernah mengalami diinterogasi oleh Bibi tidak akan pernah tahu betapa hebatnya ini. David merasa bahkan bertarung dengan Zakari tidak terlalu melelahkan. Semua orang menanyainya secara bersamaan sehingga David bisa merasakan otaknya berdengung. Yang paling penting adalah beberapa dari mereka bahkan memandang rendah dia, yang membuatnya merasa tidak berdaya. Dia ingin memberitahu mereka bahwa dia adalah orang terkaya di dunia. Namun, tidak ada yang akan percaya jika dia mengatakan itu. Akhirnya, dia berhasil menjawab pertanyaan dari orang-orang di ruang tamu, tetapi kemudian, 4 hingga 5 wanita parubaya keluar dari dapur dan meminta semua orang untuk bersiap-siap untuk makan. Setelah mereka melakukan itu, mereka mulai membombardir David dengan pertanyaan lagi. David merasa sangat tidak nyaman selama makan karena semua orang merawat menantu baru dari keluarga Smith ini dengan baik. Mereka akan mengusulkan bersulang untuknya dan akan mengambilkan makanan untuknya. Di satu sisi, Taraf sedikit linglung saat melihat David tersenyum meskipun dia dikelilingi dan diserang oleh keluarganya. Betapa hebatnya jika ini nyata. Dia berharap ini nyata dan David adalah pacarnya. Jika itu masalahnya, maka dia akan menjadi wanita paling bahagia di dunia. Akhirnya mereka selesai makan. Karena kondisi fisik David telah ditingkatkan, dia tidak merasa mabuk meskipun dia minum banyak alkohol. Di sisi lain, lebih dari setengah orang yang memanggang David pingsan. David ingin pergi pada sore hari, tetapi karena dia minum alkohol, keluarga Smith bersikeras agar dia tetap tinggal. Itu tidak bisa dihindari. Dengan demikian, David hanya bisa berpura-pura mabuk sampai Taraf akhirnya membawanya ke kamarnya untuk tidur siang. Di sisi lain, dia juga takut orang-orang ini akan mulai membombardirnya lagi di sore hari. Jika itu terjadi, dia akan menjadi gila. Pada malam hari, David dibangunkan oleh Taraf yang memberitahunya bahwa sudah waktunya untuk makan malam. David memperhatikan bahwa selain dia dan Taraf, tidak ada orang lain di rumah itu. Kami akan makan malam di hotel malam ini. Mereka sudah pergi dan hanya kita berdua yang ada di rumah sekarang, kata Taraf. Kalau begitu kita harus pergi. David hendak berjalan keluar pintu saat dia mengatakan itu. David, panggil Taraf tiba-tiba. Hah? David menoleh untuk melihatnya. Terima kasih untuk hari ini. Bisik Taraf. Untuk apa? Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Keluarga Anda sangat bersemangat dan saya jarang memiliki makanan rumahan, kata David sambil tersenyum. Aku tahu kamu menghiburku. Anak orang kaya sepertimu mungkin tidak terbiasa dengan orang-orang di sekitarmu dan menanyakanmu, kan? Juga, mereka sangat meremehkanmu, tetapi kamu menanggung semua itu karena aku. Saya sangat menghargai itu. Sebenarnya bukan apa-apa, Taraf. Kami berteman dan kami harus saling membantu. Taraf memeluk David dari belakang. Karena tingginya 172 cm, dia menyandarkan kepalanya di bahu David dan terisak sambil berkata, David, kenapa kamu begitu baik padaku? Apa yang harus saya lakukan? Aku sangat menyukaimu sekarang. David merasa sedikit berubah-ubah saat merasakan kelembutan Taraf pada dirinya. Taraf, tolong jangan lakukan ini, kata David cepat. Dia khawatir dia tidak akan bisa mengendalikan dirinya sendiri. Saat itu, Amelia membuatnya panas dan terganggu setelah dia menggodanya, dan hanya insiden di sekitar Bibi Sally yang menghentikannya. Sekarang,
Taraf melakukannya lagi. Saya bukan biksu, oke. Mengapa kalian semua suka bermain api? David, bisakah kamu membiarkanku memelukmu? Jangan katakan apa-apa, biarkan aku memelukmu dengan tenang. Petik 2. Setelah mendengar apa yang Taraf katakan, David tidak merasa panas dan terganggu lagi. Dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya diam-diam merasakan kehangatan tubuh Taraf di tubuhnya. Sekitar 10 menit kemudian, Taraf melepaskan David dan menghapus bekas air mata di wajahnya. Terima kasih, David. Ayo pergi. Keluargaku akan cemas jika kita terlambat. Setelah Taraf mengatakan itu, dia berjalan ke depan sementara David tersenyum pahit dan mengikutinya. Setelah mereka turun, David mengantar dirinya dan Taraf ke hotel. Ini adalah satu-satunya hotel bintang 5 di kota Kambing. Orang-orang yang bisa makan di sana adalah orang-orang terkenal dan terkemuka di kota Kambing. Tempat ini mewakili layanan terbaik di kota Kambing. Mereka berdua berjalan ke kamar pribadi yang dipesan Ken. Itu adalah ruangan yang sangat besar, dan tidak ramai bahkan ketika ada 3 meja yang terisi penuh di ruangan itu. Semua orang sudah ada di sana saat mereka menunggu David dan Taraf. Taraf, kenapa lama sekali? Semua orang menunggu kalian berdua, kata Bibi Mary Taraf. Meskipun penampilan David sangat bagus, latar belakang keluarganya tidak cukup baik, sehingga banyak dari mereka yang memandang rendah dirinya. Oleh karena itu, wajar jika mereka akan mengeluh tentang keduanya yang terlambat. Selain itu, bantuan Ken kepada kerabatnya mungkin berkurang di masa depan dengan menantu ini. Inilah alasan terbesar mengapa mereka tidak menyukai David. Dia tampan dan dia belajar di universitas bergengsi. Jika Ken mendapatkan menantu yang masih hidup, maka keuntungan mereka akan sangat berkurang. Maafkan aku, Bibi Maria. Tadi ada kemacetan lalu lintas jadi itu sebabnya kami sedikit terlambat. Duduklah sekarang, aku akan meminta para pelayan untuk membawakan makanan kita, kata Laura. David dan Taraf dengan cepat duduk bersebelahan. Tak lama kemudian, para pelayan mulai membawakan makanan. Tidak ada yang mengusulkan bersulang untuk David lagi. Mungkin toleransi alkoholnya di sore hari telah membuat semua orang takut. Tetap saja, semua orang bersenang-senang saat makan malam. Di tengah makan malam, Ken berdiri dengan gelas anggurnya dan berkata, roti panggang ini untukmu, David. David juga dengan cepat berdiri dengan gelasnya. Dia berkata, Anda terlalu sopan, Tuan Smith. Roti panggang ini untukmu. David, duduk dan tunggu aku selesai. Saya pikir semua orang tahu bahwa saya telah ditipu. Alasan kenapa aku bisa kembali secepat ini adalah berkat David. Jika David tidak meminjamkan saya $100 juta, saya rasa saya tidak akan pernah bisa kembali dalam hidup saya. Jadi, aku harus bersulang untukmu, David. Anda menyelamatkan seluruh keluarga saya. Terima kasih. Bab 137. Setelah Ken mengatakan itu, ruangan menjadi sunyi. Semua orang menatap David dengan kaget dan wajah mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak akan pernah percaya bahwa Davidlah yang memberi Ken uang untuk melewati krisis ini. Dan itu sebanyak 100 juta. Mereka punya sedikit uang karena mereka mengandalkan Ken beberapa tahun terakhir ini. Mereka yang lebih pintar akan memiliki kekayaan bersih 3 hingga 5 juta sementara yang tidak secerdas akan memiliki 1 hingga 2 juta. Namun, 100 juta adalah angka astronomi bagi mereka. Apakah Ken bahkan memiliki kekayaan bersih 100 juta? Mungkin tidak. Mereka tahu tentang Ken yang ditipu oleh mitra bisnisnya dan mereka memikirkan cara untuk membantunya. Lagi pula, jika Ken pingsan, hidup mereka juga akan sengsara. Mereka akan makmur bersama dan jatuh dari kasih karunia bersama. Namun, mahasiswa tampan dan sopan bernama David di depan mereka ini bisa mengeluarkan 100 juta untuk membantu Ken. Berapa usianya? Dia tampak seperti berusia sekitar 21 atau 22 tahun. Dia masih sangat muda dan sudah memiliki uang $100 juta. Tidak mungkin dia sendiri yang menghasilkan uang ini, jadi itu pasti dari keluarganya. Keluarganya bisa mengambil 100 juta secara acak untuk anak mereka dan mereka bahkan tidak bertanya apa yang ingin dia lakukan dengan itu. Berapa banyak uang yang dimiliki keluarga ini? Apakah ini bisnis keluarga kecil yang disebutkan David? Jika itu adalah bisnis kecil, lalu bagaimana dengan bisnis mereka? Rongsokan. Orang-orang yang mengejek David dengan sinis di sore hari tersipu. Mereka merasa malu. Mereka bahkan khawatir keuntungan mereka akan berkurang jika David menjadi menantu keluarga Smith yang masih hidup. Betapa lucunya. Akankah seorang anak dari keluarga kaya menjadi menantu yang tinggal? Plus, bukankah kerabat seperti mereka akan mendapat manfaat dari keluarga Smith yang menikah dengan keluarga super aristokrat seperti ini? Mungkin suatu hari, mereka mungkin memiliki puluhan juta sambil mengandalkan David dan Taraf. Pada saat itu, semua orang memandang David secara berbeda. Itu telah berubah dari penghinaan dan sarkasme menjadi pandering. Ini adalah kekuatan uang. Saat ini, bagi mereka, David telah berubah dari orang miskin yang ingin bergantung pada keluarga Smith menjadi seseorang yang
Seluruh keluarga Smith ingin mengandalkan. Posisinya telah bergeser. Pada saat ini, David berkata dengan sok, Tuan Smith, Anda tidak harus begitu sopan. Taraf dan saya adalah teman baik dan 100 juta bukan apa-apa bagi saya. Semua orang di ruangan itu mati rasa. Hanya anak super kaya seperti David yang bisa membuat 100 juta suara seperti 10.000. 100 juta dolar mungkin tidak berarti apa-apa bagi Anda, tetapi itu sangat berarti bagi keluarga Smith. Tanpa itu, kita pasti sudah selesai. Semua orang di sini harus berterima kasih padamu. Ken mengamati semua orang di ruangan saat dia mengatakan itu. Dia melihat bagaimana semua orang memperlakukan David hari ini. Alasan dia tidak mengatakan apa-apa adalah untuk melihat bagaimana reaksi orang-orang ini ketika dia mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Beraninya mereka memandang rendah David. Mereka harus kembali dan berpikir apakah mereka bisa duduk di sini dan makan dengan begitu bahagia jika David tidak membantu mereka. Mereka semua harus pulang dan menangis. Ya, terima kasih telah menyelamatkan kita semua, Tuan Liddell. Roti panggang ini untukmu. Saya akan minum sekarang dan Anda dapat meluangkan waktu Anda, Bibi Taraf. Mary dengan cepat berdiri dan berkata kepada David sambil mengangkat gelasnya. Bab 138. Dia adalah orang yang paling mengolok-olok David sejak sore, dan dia juga sangat pilih-pilih tentang David. Ken tidak punya putra, jadi dia tidak bisa meneruskan nama keluarga Smith tetapi Bibi Mary punya seorang putra, jadi dia bisa. Oleh karena itu, meskipun Ken adalah orang yang paling menjanjikan dalam keluarga Smith, Tuan Tua Smith selalu menyukai putra keduanya karena ia memiliki pewaris pria. Ken juga sangat berbakti, jadi dengan Old Master Smith yang mengganggu di tengah, putra keduanya akan mendapatkan manfaat paling besar di antara kerabat. Mereka bahkan menyebutkan kepada Old Master Smith secara diam-diam bahwa jika Ken memberikan semua asetnya kepada kedua putrinya di masa depan, maka uang itu tidak akan lagi ada hubungannya dengan Smiths. Mereka ingin sang tuan tua mendapatkan warisan itu darinya. Sekarang identitas David sebagai seorang anak dari keluarga super kekayaan telah diekspos, Bibi Mary adalah yang paling bahagia. David pasti tidak akan tertarik dengan properti Smiths, dan dia bahkan akan membantu Smiths tumbuh. Ketika itu terjadi, dia akan bisa mendapatkan warisan yang lebih besar. Mungkin suatu hari keluarganya akan memiliki ratusan juta aset. Jika itu masalahnya, dia tidak perlu bekerja terlalu keras. Betapa hebatnya menjadi wanita kaya. Ketika dia memikirkan hal ini, Bibi Mary memandang David dengan senyum di wajahnya, seperti ibu mertuanya yang menatap menantunya. Semakin dia memandangnya, semakin bahagia dia. Liddell, terima kasih atas kemurahan hati Anda yang memungkinkan Smiths kembali. Aku memanggang ini lagi. Saya akan meminumnya sekarang, meluangkan waktu Anda. Orang dewasa di dua meja memanggang David satu demi satu. Perubahan yang paling jelas adalah bagaimana mereka mengatasinya sekarang. Pada sore hari, mereka memanggilnya David atau Dev, tetapi sekarang, mereka semua memanggilnya Tuan Liddell. Juga, ketika semua orang memanggang David di sore hari, mereka hanya akan berhenti begitu David menyelesaikan minumannya. Namun, saat ini, mereka semua akan minum lebih dulu sementara David hanya mengambil sedikit teguk. Mereka tidak akan berani mengatakan apapun bahkan jika David tidak minum. Ini adalah perubahan status dan posisi. Makan malam berlanjut. David telah menjadi bintang makan malam. Sekarang, semua orang menghormati David dengan sengaja atau sebaliknya. Jika dia ingin makan sesuatu, makanan itu akan berhenti di depannya untuk waktu yang sangat lama. Tuan rumah dan tamu makan malam telah menikmati diri mereka sendiri. Ketika hampir berakhir, pintu didorong terbuka. Mereka mengira itu adalah pelayan, tetapi suara kasar terdengar. Jelas itu bukan suara pelayan. Smith, ini dia. Sangat sulit untuk menemukanmu. Ketika Ken mendengar suaranya, ekspresinya berubah. Orang itu datang dengan tampilan yang ganas. Dia bahkan memiliki beberapa pria mengikuti di belakangnya, dan jelas itu. Dia bukan orang yang baik. Setelah memasuki ruangan, dia menamparkan bahu Ken dengan kekuatan sedemikian rupa sehingga pisau di tangan kanan Ken jatuh ke tanah. Eric, apa yang kamu lakukan? Ini adalah pertemuan keluarga, jangan membuat masalah di sini, kata Ken dengan marah. Saya membuat masalah. Mengapa saya masih mengganggu Anda jika Anda sudah berurusan dengan urusan kami? Anda kaya dan Anda telah kembali sekarang, ditambah lagi Anda adalah Smith yang terkenal lagi. Apa yang salah? Apakah saya tidak ada apa-apa untuk Anda sekarang? Eric Waters bertanya sambil menyipitkan matanya. Eric, ini antara kamu dan Harvey. Itu tidak ada hubungannya dengan saya atau perusahaan, kata Ken. Harvey Niale adalah mantan mitra Ken. Dia mencuri semua properti perusahaan dan bahkan meminjam banyak uang dengan nama perusahaan. Ken telah membayar kembali semua uangnya. Bagaimanapun, itu dipinjam atas nama perusahaan, dan dia masih perwakilan hukum perusahaan, jadi dia perlu membayar hutang. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri karena berteman dengan orang yang salah. Namun, Harvey yang mendapat pinjaman pribadi dari Eric, dan itu berdiri dengan alasan bahwa Ken tidak boleh disalahkan untuk ini.
Karena Eric tidak dapat menemukan Harvey sekarang, dia hanya bisa mencari mantan perusahaannya dan Ken. Selain itu, Eric juga seorang tiran lokal yang terkenal, dan dia memiliki banyak pria yang bekerja di bawahnya. Banyak orang menyebabkan masalah di perusahaan Ken beberapa hari ini. Mereka semua meminta Ken untuk membayar Anda. Ketika Ken menelepon polisi, mereka akan pergi dan ketika polisi pergi, mereka akan kembali. Seperti kata pepatah, lebih baik menyinggung bangsawan daripada penjahat. Inilah artinya, Ken merasa sangat tidak berdaya dengan Eric yang tak kenal lelah. Dia juga berpikir untuk membayar kembali uang itu, tetapi Eric tidak hanya meminta kepala sekolah 500.000, tetapi juga meminta 1 juta dalam bunga, yang merupakan total 1,5 juta. Baru pada saat itulah Ken menyerah memikirkan membayarnya untuk menyingkirkan masalah ini. Begitu seseorang seperti Eric mendapat manfaat, dia akan menjadi hiu yang berbau darah. Tidak mungkin untuk menyingkirkannya begitu dia mendekat. Bab 139. Smith, Anda tidak bisa mengatakan itu. Harvey adalah teman Anda dan dia juga pemegang saham perusahaan Anda. Sekarang setelah Anda kembali, siapa yang tahu jika Anda bekerja sama untuk mempermainkan saya seperti orang bodoh? Kata Eric. Eric tahu Harvey adalah orang yang mencuri uang perusahaan, jadi itu tidak palsu. Namun, dia harus mencari kambing hitam. Jika tidak, bagaimana dengan uangnya? Secara kebetulan, perusahaan Ken tiba-tiba kembali, jadi dia mengalihkan perhatiannya ke Ken. Eric, berhenti membuat keributan di sini. Harvey mengambil uang perusahaan dan saya sudah menelepon polisi. Polisi sudah menyelidiki ini, dan Anda bisa meminta mereka untuk memeriksa apakah kami berbohong kepada Anda. Saya tidak peduli. Saya hanya peduli dengan uang saya. Jika Anda tidak ingin membayar saya uang saya akan pergi ke kantor Anda setiap hari. Saya ingin melihat apakah salah satu dari kita memiliki waktu luang. Petik 2. Setelah Eric mengatakan itu, dia memindai semua orang di kerumunan. Ketika dia melihat Taraf, matanya yang kecil tidak bisa meninggalkannya lagi. Dia sangat cantik dan seksi. Meskipun dia sedang duduk, dia masih bisa mengatakan bahwa dia pasti lebih tinggi dari 170 cm. Dia telah bermain dengan banyak wanita dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tidak ada yang bisa dibandingkan dengan Taraf. Tak satu pun dari mereka berjumlah bahkan sepertiga dari dirinya. Minat terbesarnya dalam hidup adalah wanita, semua jenis wanita. Ketika dia melihat Taraf, dia memutuskan bahwa dia harus mendapatkan wanita ini. Eric, jangan berlebihan. Eric tidak memperhatikan Ken lagi. Sebaliknya, dia berjalan menjauh dari Ken dan pergi ke sebelah Taraf. Nona, bolehkah saya tahu nama Anda? Saya Eric Waters dan saya ingin menjadi teman Anda. Taraf tidak mengatakan apa-apa. Namun, jelas bahwa dia gugup. Banyak dari mereka di ruangan itu tidak berani mengatakan apa-apa meskipun mereka marah. Eric adalah seorang tiran lokal yang terkenal di kota kambing, dan semua orang akan berakhir dalam kondisi buruk jika mereka menyinggung perasaannya. Bahkan Ken tidak berdaya melawannya, apalagi yang lain. Membanting. Ken membanting tangannya ke meja dan berdiri. Dia menunjuk Eric dan meraung, Eric, jangan berlebihan. Jika kamu berani menyentuh keluargaku, aku akan mati bersamamu. Ken marah. Bagaimana dia tidak tahu karakter Eric? Eric ingin meletakkan tangannya di atas putrinya. Ken tidak akan pernah mentolerir ini. Jika dia bahkan tidak bisa melindungi keluarganya, mengapa dia harus terus menjadi laki-laki? Ditambah lagi, calon menantunya, David, sedang menonton. Namun, dia tidak pernah berpikir untuk meminta bantuan David. Meskipun David berasal dari keluarga kaya, ini juga di luar kekuasaannya. Ini bukan wilayah keluarganya, jadi mereka tidak memiliki kekuatan di sini. Jika dia bertindak, ini akan menjadi pelanggaran aturan. Eric mengabaikan ancaman Ken dan menyipitkan matanya untuk tersenyum pada Taraf. Kemudian, dia berkata, "Oh, keluarga. Jadi, dia putrimu. Tuan Smith, saya tidak menyangka Anda akan memiliki putri yang begitu cantik. Mengapa Anda tidak memberitahu saya sebelumnya? Jika Anda memberitahu saya, kami tidak harus sampai ke tahap ini." Petik 2. Dia tidak peduli sedikit pun tentang ancaman Ken. Mati bersamaku. Ken Smith, kamu bahkan tidak layak mati bersamaku. Kamu hanya bos kecil dengan sedikit kekayaan bersih. Ada banyak orang sepertimu di kota kambing. Namun, berapa banyak Eric Waters yang ada di kota kambing? Bahkan jika Eric tidak memiliki hak untuk menguasai dunia bawah tanah kota kambing, dia setidaknya berada di 5 besar. Dia bahkan tidak peduli dengan orang-orang seperti Ken. Dia memiliki banyak cara untuk membuat pihak lain mematuhinya, kecuali jika mereka tidak ingin tinggal di kota kambing lagi dan mereka memindahkan seluruh keluarga mereka. Ken menarik napas dalam-dalam 2 kali dan berkata, Eric, saya akan membayar jumlah yang Anda inginkan. Silakan pergi sekarang. Namun, Eric tidak bergeming. Dia tertawa kecil dan berkata, Tuan Smith, saya tidak ingin uang lagi. Jika Anda memberi saya putri Anda, saya berjanji perusahaan Anda akan makmur dan berkembang di kota kambing. Apa katamu? Kamu. Ken sangat marah sehingga dia tidak bisa berbicara.
Jika Anda terus melakukan ini, kami akan memanggil polisi, kata ibu taraf, Laura. Setelah dia mengatakan itu, dia mengeluarkan teleponnya untuk memanggil polisi. Jika kamu berani memanggil polisi, aku berjanji akan menghancurkan masa depan perusahaanmu di kota kambing. Plus, tidak hanya itu, rumah Anda juga akan terpengaruh. Saya yakin Anda tidak ingin bangun setiap hari dengan tumpukan kotoran di depan rumah Anda, bukan? Atau terkena cipratan kotoran saat Anda berjalan di jalan. Eric berkata dengan nada yang tidak menyenangkan. Sekarang, Laura terkejut. Tangannya yang membuat panggilan juga berhenti tiba-tiba. Dia takut keputusannya akan mempengaruhi masa depan suaminya. Semua orang di sekitar mereka juga ketakutan karena Eric telah melakukan banyak hal serupa seperti ini. Eric itu pintar. Dia tidak akan secara langsung melakukan apapun untuk menyakitimu, tetapi dia menggunakan segala macam metode rendahan untuk mendapatkan pijakan di kota kambing. Itu benar, Eric tersenyum dan berkata. Eric, katakan padaku, berapa banyak yang Anda inginkan? Ken merosot di kursinya dan bertanya. Eric mengancamnya dengan keluarganya, dan inilah yang paling dia takuti. Keluarganya adalah kelemahannya, dan dari apa yang Eric katakan barusan, dia sangat serius karena ini pada dasarnya adalah pekerjaannya. Dia tidak bisa memanggil polisi juga karena mereka tidak menyakiti siapapun. Mereka akan ditahan paling lama untuk beberapa waktu. Eric memiliki banyak orang yang bekerja untuknya, jadi jika orang-orangnya datang ke Ken satu demi satu, itu akan menjadi tak tertahankan. Eric datang pada saat yang tepat. Jika tidak, bahkan jika Eric menodongkan pisau ke lehernya, dia tidak akan mengedipkan mata karena dia malah akan menyebut gertakan Eric. Namun, dia tidak punya pilihan sekarang. Dia hanya bisa mengakui kekalahan demi keluarganya. Dia hanya berharap Eric tidak meminta terlalu banyak. Smith, sudah kubilang aku tidak mau uang. Berikan putri Anda kepada saya dan saya akan menjadi menantu Anda. Bagaimana menurutmu? Saya berjanji Anda akan berkembang karena Anda bisa memberitahu saya jika Anda memiliki perusahaan saingan, dan saya dapat membantu Anda menghancurkannya. Tidak mungkin. Bahkan tidak memikirkannya. Tidak mungkin. Ken mulai mengaum. Oh, mustahil. Tuan Smith, saya harap Anda masih bisa mengucapkan kata-kata kasar seperti itu dalam waktu 3 hari. Kemudian, Eric mengulurkan tangannya untuk menyentuh pipi taraf. Nona Smith, tunggu saja 2 hari untukku. Aku yakin ayahmu akan berubah pikiran. Ketika dia hendak menyentuh wajah taraf, sebuah tangan kekar menahan pergelangan tangannya, menghentikannya untuk maju. Bab 140. Ketika Eric hendak menyentuh wajah mulus taraf, dia tidak menyangka ada tangan yang mencengkramnya dengan erat. Dia memiringkan kepalanya untuk melihat dan memperhatikan bahwa seorang pemuda di sebelah taraf adalah orang yang menangkapnya. Nak, lebih baik kamu mengurus urusanmu sendiri, jika tidak, aku akan membuat hidupmu seperti neraka. Eric berkata kepada David dengan marah. David tidak mengatakan apa-apa, dan malah mencengkeram tangan Eric semakin erat. Eric mulai merasa ada yang tidak beres. Tangannya yang dipegang oleh Eric mulai terasa sangat sakit. Keningnya juga mulai berkeringat. Ah, berhenti, berhenti, berhenti. Eric tidak tahan lagi dan dia berteriak kesakitan. Eric, Eric, Eric. Ketika anak buah Eric melihat Eric berteriak kesakitan saat David meraihnya, mereka ingin pergi dan membantunya. Namun, Eric menghentikan mereka. Jangan datang. Mereka berhenti seketika. Temanku, kamu masih muda, jangan melakukan hal bodoh. Letakkan tanganmu dan aku akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa hari ini. Bagaimana menurutmu? Eric tergagap. Tangannya sangat kesakitan sehingga dia bahkan tidak bisa berbicara dengan benar, jadi dia harus mengakui kekalahan. Dia bahkan merasa tulang-tulang di tangannya diremukkan oleh David. David memandang Eric dan tidak mengatakan apa-apa. Apakah dia bahkan perlu bersikap baik kepada orang jahat seperti Eric? Tentu saja tidak. Ia mengeratkan genggamannya pada tangan Eric. Eric mulai merintih kesakitan saat dipegang oleh David. Sakit sekali. Pak, tolong. Lepaskan. Kemudian, semua orang di ruangan itu mendengar suara yang mengerikan. Retakan. Apakah Eric menderita patah tulang? Semua orang menatap David dengan ketakutan. Pria muda yang sopan ini sebenarnya sangat biadab. Dia dengan paksa mematahkan tangan Eric. Dari mana dia mendapatkan kekuatan seperti itu? Bagaimana rasanya tulang Anda patah karena cengkeraman tangan yang kuat? Eric sangat kesakitan sehingga dia tidak bisa berbicara. Pakaiannya kini basah oleh keringat. Anak buahnya juga menatap David dengan ketakutan. Dia sangat buas. Pemuda ini sangat biadab. Mereka juga ketakutan. Beberapa orang tidak untuk disentuh oleh cakarmu, kata David dengan tenang. Setelah dia mengatakan itu, David mendorong tangan Eric menjauh. Eric menggendong tangannya yang patah dan berjongkok di tanah, melolong lemah. Beberapa anak buahnya berlari untuk membantunya berdiri saat ini. Semua orang di ruangan itu menatap David dengan ketakutan, tetapi David sangat tenang. Seolah-olah dia baru saja melakukan sesuatu yang kecil.
Beberapa menit kemudian, Erik berhasil mengatur napasnya. Meskipun tangannya masih kesakitan, itu jauh lebih baik dari sebelumnya. Dia menatap David dengan muram. Nak, aku tidak peduli siapa kamu, tetapi kamu sudah selesai. Mulai sekarang, seluruh keluargamu tidak akan memiliki hari yang damai di kota kambing. Bab 141. Kamu Erik, kan? Saya akan duduk di sini hari ini untuk melihat bagaimana tepatnya saya akan selesai. Adapun keluarga Tuan Smith, Anda hanya boleh berbicara besar jika Anda bisa melewati hari ini. Nada bicara David masih tenang. Dia tidak sedikit pun khawatir tentang ancaman Erik. Baiklah, tunggu saja. Saat Erik mengatakan itu, dia mengeluarkan teleponnya dan mulai memutar nomor dengan tangannya yang lain. Dia ingin menelepon seseorang, tetapi dari penampilan David barusan, dia bukanlah seseorang yang bisa ditangani oleh beberapa dari mereka. Bahkan jika kamu kuat, lalu apa? Seperti kata pepatah, ada kekuatan dalam jumlah, dan saya tidak percaya Anda akan mampu mengalahkan 30 hingga 5 orang. Pada saat ini, David juga mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke obrolan grup SCC. Apakah ada orang dari kota kambing di Provinsi Sungai Selatan? Karena David adalah anggota inti SCC, perubahan statusnya juga akan tercermin dalam obrolan grup. Sebagai salah satu dari sedikit anggota inti di SCC, pesannya secara alami menarik perhatian banyak orang. Banyak anggota tingkat rendah dan menengah, dan bahkan anggota tingkat tinggi ingin mengandalkan kesempatan besar ini, tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukannya. Sekarang ada kesempatan seperti itu, wajar bagi mereka untuk menyerbunya. Tak lama kemudian, beberapa orang menjawab. Tuan, saya di kota Rue dan sangat dekat dengan kota kambing. Apa yang kamu butuhkan? Aku bisa pergi ke sana sekarang. Tuan, saya di kota Eon dan itu tetangga kota kambing. Aku bisa pergi ke sana sekarang juga. Ada banyak pesan seperti ini, setidaknya 7-8 di antaranya. Mereka semua mengatakan bahwa mereka berada di dekat kota kambing dan mengatakan bahwa mereka bisa segera sampai di sana. Ini sudah cukup untuk menunjukkan status anggota inti di SCC. Jika seorang anggota tingkat tinggi mengirim pesan ini, meskipun semua orang akan membalas dengan sangat cepat, mereka tidak akan menaruh hati mereka padanya. Pada saat ini, sebuah pesan menarik perhatian David. Tuan, saya dari kota kambing, dan saya di kota kambing sekarang. Kamu ada di mana? Aku bisa datang sekarang. David segera mengirim pesan pribadi kepada orang itu. Saya David dan saya berada di kamar pribadi 36 di Goat City Holiday Inn. Saya mengalami beberapa masalah. Bisakah kamu membantuku? Tentu saja. Jangan khawatir, Pak. Tidak ada yang tidak bisa saya selesaikan di kota kambing. Mohon tunggu. Saya akan sampai di sana dalam 20 menit, tidak, 15 menit. Baiklah, cepatlah. Aku akan menunggumu. Tuan, tolong tunggu. Aku akan pergi sekarang. David meletakkan telepon. Taraf memandang David dari satu sisi dengan matanya yang indah bersinar. Di ujung lain panggilan. Boris Fleming berada di spa bersama beberapa temannya sambil menikmati pijatan kaki dari beberapa pemijat wanita muda. Saat dia melihat melalui teleponnya dengan bosan, dia melihat tembakan besar dalam kelompok bertanya tentang siapa yang ada di kota kambing di Provinsi South River. Kota kambing di Provinsi Sungai Selatan. Bukankah dia dari sana? Anggota inti SCC di kota kambing. Boris dengan cepat menjawab di grup dan pihak lain segera mengiriminya pesan pribadi. Setelah mengobrol dengan David, Boris dalam keadaan gembira. Dia adalah tiran nomor 1 di kota kambing, tetapi dia hanya seorang pemula. Meskipun lebih dari 60% pusat hiburan di kota kambing dikendalikan olehnya, dia tidak memiliki banyak latar belakang. Dia ingin meninggalkan kota kambing dan lebih memajukan karirnya dan kemudian masuk ke kota kelas atas di Provinsi Sungai Selatan. Pada akhirnya, ia menggunakan semua usahanya untuk menarik tali dan bahkan menghabiskan uang untuk akhirnya bergabung dengan SCC, sebuah organisasi yang sangat besar baginya. Anggota tingkat terendah di klub adalah orang-orang seperti dia, sedangkan anggota tingkat menengah dan tinggi adalah orang-orang besar di kota-kota provinsi. Dia ingin menjilat orang-orang ini, tetapi tidak ada yang peduli padanya. Jadi, dia perlahan kehilangan kesabarannya. Dia merasa akan lebih baik untuk kembali mengelola wilayahnya. Namun, ada anggota inti SCC yang meminta bantuannya di kota kambing. Apa itu anggota inti? Hanya ada lebih dari selusin dari mereka di SCC. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melakukan kontak dengan orang-orang besar seperti itu. Ini adalah kesempatan yang diberikan kepadanya oleh Tuhan dan itu adalah kesempatan baginya untuk berkembang. Dia harus memegang telur emas ini dengan benar. Adapun masalah yang disebutkan David. Dia bahkan tidak terganggu olehnya. Tidak ada yang tidak bisa dia selesaikan di kota kambing. Dia sudah berpikir bahwa setelah membantu David, anggota inti SCC, untuk menyelesaikan masalah, dia seharusnya bisa menganggap dirinya sebagai kenalannya. Jika dia lebih banyak berinteraksi dengannya, perlahan tapi pasti, dia akan bisa bergantung pada pukulan besar ini. Bab 142.
Boris dengan cepat berdiri dan berkata kepada teman-temannya, teman-teman, kalian harus terus bersenang-senang. Saya memiliki beberapa urusan mendesak yang harus saya urus sekarang, jadi saya harus pergi sekarang. Boris, apa yang begitu mendesak sehingga kamu bahkan meninggalkan teman-temanmu? Ya, akhirnya kita punya waktu untuk bertemu, jadi apa artinya kau pergi begitu saja? Boris juga merasa malu. Dia adalah orang yang menjadi tuan rumah ini dan mereka bertiga adalah teman dekatnya. Namun, dia harus segera pergi ke David dan dia tidak bisa menunda masalah ini. Jadi, dia berkata, seorang anggota inti SCC mendapat masalah di Goat City Holiday Inn. Aku harus pergi sekarang. Anggota inti SCC. Ketiga temannya sedikit terkejut. Meski bukan anggota SCC, bukan berarti mereka tidak mau bergabung. Hanya saja mereka tidak memiliki jalan masuk. Namun, setelah Boris bergabung dengan SCC, dia akan selalu pamer di depan mereka. Jadi, mereka memiliki beberapa pemahaman dasar tentang SCC. Boris adalah anggota tingkat terendah dan ada anggota tingkat menengah dan tinggi di atasnya. Anggota inti dapat menjadi manajemen SCC. Tembakan besar semacam ini akan menjadi kehadiran yang sangat tangguh. Menurut Boris, hanya ada selusin anggota inti di seluruh SCC. Mereka semua adalah orang-orang hebat yang hebat. Dengan demikian, mereka dengan cepat bangkit dengan niat melihat kelangsingan anggota inti SCC. Boris, bisakah kami pergi bersamamu untuk melihat seperti apa anggota inti SCC itu? Salah satu teman Boris bertanya. Boris memikirkannya dan menjawab, baiklah, kita harus pergi sekarang. Kita tidak bisa membuatnya menunggu kita sampai dia tidak sabar. Dengan itu, mereka berempat berganti pakaian dan dengan cepat melesat ke Holiday Inn. Kamar pribadi 36 di Holiday Inn. Orang-orang yang Erik panggil ada di ruangan sekarang dan ada lebih dari 20 orang dari mereka. Beberapa dari mereka bahkan berada di luar pintu, yang mendorong seluruh keluarga Smith ke sudut ruangan. Dua anak yang lebih kecil hampir menangis karena ketakutan. Ketika yang lain melihat itu, mereka khawatir. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Keluarga taraf memandang David dan mereka sangat mengkhawatirkannya. Sekarang, hanya David yang duduk tak bergerak di kursi. Setelah Erik memanggil orang-orangnya, dia menjadi lebih percaya diri. Bukankah kamu barusan sangat nakal, nak? Mengapa kamu tidak berbicara sekarang? Ayo, tunjukkan padaku betapa buruknya kamu. Dengarkan aku. Anda sudah selesai. Aku akan membunuhmu hari ini. Saat Erik mengatakan itu, dia menggunakan tangannya yang tidak terluka untuk menunjuk ke hidung David. Ekspresinya sangat arogan, ludahnya hanya beberapa inci dari wajah David. Erik, berapa banyak uang yang kamu inginkan? Saya akan memberi Anda uang. Tolong bawa anak buahmu dan pergi. Ken berdiri di depan keluarganya dan berkata kepada Erik. Uang. Ken, menurutmu uang bisa menyelesaikan apa yang terjadi hari ini? Biarkan saya memberitahu Anda, jangan pernah berpikir untuk ikut campur hari ini. Saya akan melunasi hutang saya dengan Anda nanti. Sekarang, aku harus menjaga anak ini. Saat Erik mengatakan itu, jarinya sudah menyentuh hidung David. Daud tidak mengatakan apa-apa. Dia segera mengulurkan tangannya dan meraih jari Erik yang menunjuk ke arahnya. Kemudian, dia dengan cepat dan paksa menariknya kembali. Retakan. Suara lain mengejutkan semua orang di ruangan itu. Ah! Erik mulai berteriak kesakitan. David terlalu cepat sekarang dan sebelum ada yang bisa kembali sadar, David sudah mematahkan jari Erik. Pada saat ini, lebih dari 20 pria yang mengelilingi Erik akhirnya sadar kembali. Saat mereka hendak menyerang David, sebuah suara datang dari pintu. Siapa di sini yang berani menggerakkan otot? Ketika mereka mendengar suara ini, orang-orang yang akan mengambil tindakan berhenti. Bab 143. Boris masuk dari luar bersama tiga temannya. Erik masih meratap di tanah. Sekarang, kedua tangannya patah dan dia sangat kesakitan hingga dia menangis. Karena ratapannya terlalu keras, dia hampir tidak bisa mendengar suara Boris. Anak buah Erik di sekitarnya menundukkan kepala mereka secara sadar. Mereka tidak menyangka Boris muncul di sini tiba-tiba. Siapa Boris Fleming? Dia adalah tiran nomor 1 di kota kambing. Julukannya adalah Lord Fleming. Seseorang seperti Erik bahkan tidak pantas untuk mencium sepatu Boris, apalagi anak buahnya. Jika seseorang menyinggung Boris di kota kambing, orang-orang bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka akhirnya mati. Anda pasti Tuan Liddell, Boris sedikit membungkuk dan bertanya kepada David. Saya, apakah Anda Boris Fleming? Tanya David. Karena semua orang akan menggunakan nama asli mereka dalam obrolan grup SCC, jadi dia melihat nama Boris ketika dia mengiriminya pesan pribadi. Dia mengangkat kepalanya untuk mengukur Boris. Boris berusia 40-an dan dia terlihat berkelas, jadi statusnya mungkin tidak terlalu rendah di kota kambing. Ya, saya Boris Fleming, jawab Boris cepat. Boris tidak berani meremehkan anggota inti SCC seperti David. Dia juga tidak berani memandang rendah David meski terlihat masih muda. Jika dia bisa masuk ke inti SCC, bukankah itu berarti latar belakangnya sangat kuat?
Boris memimpikannya membuat kari dengan anak-anak ini dari keluarga super aristokrat. Lihatlah orang di tanah. Apakah kamu kenal dia? Dia bilang dia ingin membunuhku sekarang. David menunjuk Erik, yang masih meratap di tanah. Boris menatap orang di tanah. Bukankah itu Erik? Orang yang sampai ke tempat dia sekarang dengan menggunakan cara tercela. Saya mendengar bahwa dia memiliki banyak orang di bawahnya. Boris menghampiri dan menendang Erik. Kemudian, dia berkata, berhentilah berteriak. Bangunlah jika kamu belum mati. Jika tidak, Anda akan benar-benar mati. Petik 2. Boris terdengar sangat tenang, tetapi suaranya membuat anak buah Erik di tempat kejadian gemetar ketakutan. Bangunlah jika kamu belum mati. Jika tidak, Anda akan benar-benar mati. Mengapa ini terdengar begitu menakutkan datang dari mulut Boris? Erik menahan rasa sakit yang melemahkan dan mengangkat kepalanya untuk melihat Boris. Dia hampir pingsan karena shock saat dia menatap Boris. Tuan Fleming. Bangun, kata Boris. Ya, aku akan bangun sekarang. Erik menahan rasa sakitnya yang luar biasa dan bangkit dari lantai. Berlutut dan minta maaf kepada Tuan Liddell. Tuan Liddell. Erik memandang David dan bertanya dengan ragu. Kemudian, Boris menendang Erik di belakang lututnya, menyebabkan Erik langsung jatuh ke lantai dan berlutut di depan David. Minta maaf pada Tuan Liddell sekarang. Jika dia memaafkanmu, maka kami hanya akan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Jika dia tidak memaafkanmu, kamu tahu konsekuensinya, kata Boris kepada Erik yang berlutut di depan David. Ketika Erik mendengar apa yang dikatakan Boris, dia menyadari bahwa dia telah menyinggung seseorang yang tidak mampu dia lakukan. Jika tiran nomor 1 di kota kambing Tuan Fleming harus memanggilnya Tuan Liddell, lalu seberapa kuat latar belakang Tuan Liddell? Tuan Liddell, maafkan aku. Saya buta dan itulah mengapa saya menyinggung Anda. Tolong lepaskan aku. Erik berkata sambil bersujud pada David. Tukbuk. Dia tidak berani melakukannya dengan ringan sehingga dia bersujud sekeras yang dia bisa. Setiap kali kepalanya menyentuh lantai, itu membuat suara keras. Jika dia tidak bisa membuat David memaafkannya hari ini, dia tidak tahu apakah dia bisa keluar dari kota kambing hidup-hidup. Bab 144. Boris melihat Erik kowtowing dengan keras di depan David dan dia melirik orang-orang lain di ruangan itu. Pandangan sekilas ini benar-benar membuat pria 20 orang Erik benar-benar. Mereka buru-buru berlutut satu demi satu dan mulai berkilau kepada David. Gedebuk-gedebuk, gedebuk-gedebuk. Suara ini berulang kali terdengar di ruang pribadi. Keluarga Smith memiliki rahang mereka di lantai ketika mereka melihat perubahan mendadak ini. Erik yang begitu agresif sedetik yang lalu sekarang berlutut di tanah, memohon kepada David untuk memaafkannya seperti anjing. Smith, menurutmu apa yang harus kita lakukan pada Erik? David menoleh untuk menatap Ken dan bertanya. Liddell, kamu bisa memutuskan, jawab Ken sedikit tidak wajar. Dia ingin berbicara dengan David dengan namanya, tetapi karena Boris memanggilnya Tuan Liddell, Ken tidak berani menyapa David. Erik tidak bisa dibandingkan dengan Boris. Siapapun yang menyinggung Boris di kota kambing pada dasarnya akan meminta hidup mereka berakhir. Mereka bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk berjuang. Jika dia berbicara dengan David dengan namanya, bukankah dia akan berada di atas Boris? Bagaimana jika Boris datang dan menyelesaikan akun dengannya setelah David pergi? Namun, tampaknya tidak pantas baginya untuk memanggil David Liddell. David adalah pacar putrinya. Ayah mertua mana yang akan membahas menantu mereka sebagai Tuan Liddell? Smith, Anda tidak perlu begitu asing dengan saya. Taraf dan saya adalah teman baik sehingga Anda bisa memanggil saya David. Tiga teman Boris sedang menonton David dari belakang. Mereka ingin datang dan melihat langsing seorang master super muda, tetapi sekarang, mereka tidak terlalu terkesan. David tidak jauh berbeda dari mereka. Apakah itu karena mereka jarang bertemu orang-orang seperti ini dan orang-orang ini telah kembali ke diri mereka yang sebenarnya? David berdiri dengan santai dan menginjak tangan Erik yang sudah retak. Kekuatan pikiran maksimumnya segera dirilis. Pada saat itu, semua orang di ruangan itu bisa terasa angin sepoi-sepoi dan tidak bisa tidak menggigil. Erik tidak bisa berteriak lagi setelah penyiksaan ganda dari tubuh dan pikiran. Sebaliknya, dia langsung pingsan. Boris dan ketiga temannya membeku. Mereka saling memandang dan mereka bisa melihat kengerian di mata satu sama lain. Pada saat ini, David menunjukkan aura menjadi master yang super muda. Orang-orang yang belum pernah berada di posisi terdepan sebelumnya tidak akan pernah bisa memberikan tekanan seperti itu. Rasanya seolah-olah mereka dihancurkan oleh gunung. David menarik kembali kekuatan pikirannya dalam sekejap. Tujuan utamanya hanyalah mengintimidasi mereka. Dia khawatir statusnya sebagai anggota inti SCC tidak akan bisa mengintimidasi Boris, jadi itu. Mengapa dia melakukan itu? Bagaimanapun, Taraf dan keluarganya masih akan tinggal di kota kambing. Karena dia ingin membantu mereka, dia harus melakukannya secara menyeluruh. Sejujurnya, David hanya memikirkan ini karena dia baru saja bergabung dengan SCC dan tidak memahami organisasi. Status anggota inti di SCC tidak sama dengan anggota tingkat tinggi. Bagi Boris,
anggota tingkat rendah, itu cukup mengintimidasi. Dia tidak akan pernah berani menyimpan niat buruk melawan David. Boris, ini Tuan Smith, dan dia ayah teman baikku. Saya akan membutuhkan Anda untuk merawatnya di kota kambing, menunjuk David ke Ken dan berkata kepada Boris. Dari penampilannya sekarang, status Boris di kota kambing seharusnya tidak terlalu rendah. Jika dia di sini untuk merawat Ken dan keluarganya, maka mereka mungkin dapat memiliki kehidupan yang cukup baik. Jangan khawatir, Tuan Liddell. Bisnismer. Smith adalah bisnis saya. Saya tidak dapat menjamin Anda jika ada di tempat lain, tetapi selama itu di kota kambing, kecil saya akan berjanji bahwa dia akan berkembang tanpa hambatan. Boris menepuk dadanya dan berjanji. Dia sangat ingin memiliki hubungan yang baik dengan David. Ditambah lagi, jika dia ingin melindungi seseorang di kota kambing, hanya perlu satu kalimat. Bab 145. Baiklah, aku akan mengingatmu, Boris. Hubungi saja saya jika Anda membutuhkan sesuatu di masa depan. David menepuk bahu Boris dan berkata. Ya, Tuan Liddell. Boris menjawab dengan semangat. Smith, ayo pergi. Serahkan saja kekacauan ini pada Boris, kata David kepada Ken dan keluarganya. Setelah dia mengatakan itu, David adalah orang pertama yang keluar. Segera, Ken dan keluarganya dengan cepat mengikuti di belakang. Ketika mereka berjalan keluar dari koridor, mereka melihat deretan orang berlutut di koridor. Mereka semua adalah pria yang dipanggil oleh Eric, dan sekarang, mereka semua berlutut di tanah sambil gemetaran. Mereka tidak takut pada David. David masih terlalu tak terbayangkan bagi mereka sebenarnya takut pada Boris. Mereka tidak menyebut Boris sebagai tiran nomor satu di kota kambing tanpa alasan. Itu karena Boris telah membuktikannya dengan tindakannya. Setelah mereka keluar dari Holiday Inn, David ingin kembali ke River City karena jaraknya tidak begitu jauh dari lokasinya. Itu hanya 2 jam perjalanan, dan masih akan lebih awal saat dia mencapai River City jika dia segera pergi. Di sisi lain, Ken dan keluarganya ingin David menginap. Mereka ingin berinteraksi dengan David Liddell yang menguasai tiran nomor 1 di kota kambing. Sementara mereka berhubungan dengan dia, mereka ingin mengurangi perasaan sakit yang datang sebagai akibat dari rasa tidak hormat yang diderita David sore ini. Ini terutama berlaku untuk orang-orang yang mengejek dan menggoda David sore ini. Jika mereka tahu David begitu kuat, mereka akan segera pergi menjilat dengan dia. Bagaimana mereka bisa memandang rendah David? Namun, setelah apa yang baru saja terjadi, mereka sedikit takut dengan kebiadaban David. Karena itu, mereka tidak berani mendekati David dan hanya bisa melihat taraf. Ken juga menarik-narik pakaian taraf secara diam-diam. Dia mengisyaratkan padanya untuk membuat David tinggal. David hendak membuka pintu mobil untuk masuk ke dalam mobil. Daud, taraf memanggil. David menoleh untuk melihat taraf. Bisakah kamu menginap malam ini? Taraf bertanya, menatap David dengan penuh harap. David ingin mengatakan tidak, tetapi melihat wajah taraf yang sangat memikat dan matanya yang penuh harap, kebiasaan lamanya kembali. Dia terlalu malu untuk menolak wanita cantik yang dekat dengannya dan baik padanya. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa David adalah seorang playboy atau cinta yang berubah-ubah. Sebaliknya, sejak dia putus dengan Sarah sampai sekarang, ada begitu banyak keindahan luar biasa di sekitarnya, tetapi selama ini tidak pernah terjadi apa-apa. Terakhir kali bersama Amelia, jika bukan karena insiden Bibi Sally, sesuatu mungkin telah terjadi. Namun, itu juga karena Amelia telah melukai egonya sebagai seorang pria. Dia terpicu bahkan ketika dia tahu bahwa Amelia sengaja membujuknya. David selalu merasa bahwa dia harus tidak berperasaan kepada musuh-musuhnya. Namun, dia bisa berhati lembut kepada teman-temannya. Oke, tapi aku harus pergi besok pagi. Saya masih harus mengurus sesuatu setelah saya kembali. David ragu-ragu dan berkata. Oke, taraf berlari dan memegang lengan David dengan gembira. Ken dan keluarganya senang David bisa tinggal. Ketika anak-anak melihat mobil David, mereka ingin mencobanya. Godaan mobil sport kelas atas cukup besar bagi mereka. Namun, orang tua mereka menghentikan mereka. Mereka sama sekali tidak terkejut bahwa David bisa mengendarai mobil sport seperti ini. Mobil ini cocok untuk status David sebagai master super muda. Namun, mereka menyesali fakta bahwa mereka tidak menyadarinya lebih awal. Jika mereka melihat mobil David saat dia tiba, mereka tidak akan memandang rendah dia. Begitu saja, David mengantar Taraf pulang, dan kemudian, semua orang kembali ke rumah Taraf sekali lagi. Bab 146. David, Ken, dan keluarga Ken kembali. Boris dan ketiga temannya, Eric yang tidak sadarkan diri di lantai, dan puluhan pria Eric yang berlutut di lantai adalah satu-satunya yang tersisa di Private Room 36 di Holiday Inn. Bagaimana menurutmu? Boris bertanya pada teman-temannya. Saya tidak merasakan apa-apa pada awalnya, tetapi saat dia berdiri, saya merasa seolah-olah ada gunung di depan saya. Saya merasakan gengsi yang sangat kuat. Gerakan mengungkap kekerasan seksual demi menghapuskannya.
Pada saat itu barusan, aku bisa merasakan angin sepoi-sepoi yang dingin. Tuan muda ini tidak tampak seperti orang biasa. Tidak ada anggota inti SCC yang biasa-biasa saja. Teman-teman, berhenti menebak. Ayo bereskan kekacauan ini. Boris, jika kamu benar-benar bisa menjilat dengan hidangan besar ini, jangan lupakan kami. Jangan khawatir. Jika saya berhasil, saya tidak akan melupakan kalian, jawab Boris. Menilai tekanan yang David keluarkan barusan, mungkin saja David tidak ingin mengotori tangannya pada seseorang seperti Erik, dan karena itulah dia memanggil Boris untuk membantu. Keesokan harinya, David bangun, makan sarapan, dan kembali ke River City. Taraf ingin beristirahat di rumah selama 1 hari lagi sebelum dia kembali, jadi dia kembali sendirian. Tidak ada kecantikan yang mencoba memberikan dirinya padanya kemarin. Selain beberapa kerabat Taraf yang memuji David dan hanya pergi saat tengah malam, tidak ada hal lain yang terjadi. Waktu berlalu perlahan. 3 hari kemudian, David akhirnya menerima telepon dari Pearl. Dia mengatakan bahwa dia memperhatikan proyek tertentu dan menurut survei tim yang dia bentuk, itu layak untuk diinvestasikan. Namun, pihak lain meminta jumlah yang sangat tinggi, jadi dia ingin meminta pendapat David. David tidak mengatakan apa-apa dan segera mengirim sejumlah uang. Apa yang dia pikirkan tentang ini? Dia sangat ingin pihak lain meminta harga yang lebih tinggi. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki banyak tempat di mana dia bisa menghabiskan uang. Uang yang biasanya dia habiskan tidak akan meningkatkan poin mewahnya. Dia hanya menggunakan 200 juta untuk membeli 2 rumah untuk Bibi Diana dan Bibi Sally. Dia bahkan tidak membayar 100 juta lainnya. Sekarang, dia tidak tertarik pada 1 atau 2 poin mewah. Jika dia ingin poin mewah meningkat lebih cepat, dia hanya bisa berinvestasi dengan panik. Namun, dia tidak bisa berinvestasi secara acak. Jika dia tidak mengikuti aturan dan melakukan apapun yang dia inginkan, dia mungkin menarik perhatian seseorang dengan niat buruk. Dia merasa bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk melindungi aset yang dia miliki saat ini, jadi dia harus menjaga profil yang sangat rendah untuk saat ini. Jika mereka ingin berbicara tentang kekuasaan, dia baru saja memulai dan masih membangun dirinya sendiri. Dia bermil-mil jauhnya dari T-Man Stan Warner dari fraksi T dan Clinton Zimmerman. Bahkan jika dia bersaing dengan Zachary dan Charles, dia tidak akan menjadi saingan mereka. Jika mereka ingin berbicara tentang kemampuan, Paul mengatakan kepadanya bahwa dia hanya yang paling kuat di antara anak-anak muda yang pernah dia lihat, jadi itu berarti masih banyak orang tua yang bisa mengalahkannya. Karena itu, dia ingin bekerja untuk mengembangkan semacam kekuatan yang menjadi miliknya secara eksklusif. Dia bermimpi bahwa suatu hari, ia akan memegang sejumlah besar saham di 800 dari 1000 perusahaan teratas di dunia. Ketika itu terjadi, ekonomi dunia akan berguncang saat dia melambaikan tangannya. Seberapa buruk Asterisks itu? Betapa sombongnya. Adapun mengapa dia memilih Pearl untuk mengambil alih tugas yang sangat penting ini, salah satunya adalah karena dia awalnya miskin dan tidak ada orang di sekitarnya dengan kemampuan ini. Setelah melihat-lihat semua orang yang pernah berinteraksi dengannya, Pearl adalah orang yang paling dia percayai. Dia memiliki kemampuan dan dia memiliki garis bawah. Alasan lainnya adalah bahwa keluarga Pearl datang untuk mencarinya sebelumnya, dan dari kejadian itu, dia lebih memahami Pearl. Bab 147. Dia pasti orang yang mengingat rasa terima kasih dan akan mencoba untuk membalasnya. Bahkan jika orang tuanya begitu keras padanya sejak dia masih kecil, dia masih memikirkan mereka setelah dia mulai menghasilkan uang sendiri. Terlepas dari biaya hidup umumnya, dia hampir tidak menabung sepeser pun setelahnya. Bagi David, kemampuan adalah yang kedua karena tidak masalah apakah itu menguntungkan, karena dia sudah memiliki begitu banyak uang sehingga dia tidak dapat menggunakannya. Karakter adalah hal yang paling penting. Jika karakter seseorang tidak baik, bahkan jika mereka memiliki kemampuan, David tidak akan pernah menginginkannya. Jadi, hal yang dia minati adalah karakter Pearl. Untuk seseorang seperti Pearl, David bisa menjamin bahwa begitu dia selesai marah, dia akan terus membantu keluarganya. Bagaimana dia akan melakukannya terserah padanya. Ketika dia pertama kali mendapatkan sistemnya, Directly membuat keputusan bahwa dia tidak akan pernah mengungkapkan kekuatan penuhnya sebelum dia berpikir dia bisa sepenuhnya melindungi dirinya sendiri. Menjadi rendah hati akan menjadi pilihan terbaik dalam hal ini. Itu akan menjadi senjata ajaibnya. Yang harus dia lakukan sekarang adalah mencoba menghemat poin mewah dan melihat apakah sistemnya dapat ditingkatkan. Kekuatan fisik dan mental maksimum jelas tidak cukup. Setelah mendanai Pearl sebesar 2 miliar, poin mewah tidak langsung meningkat, 20 poin hanya ditambahkan pada hari berikutnya, sehingga total menjadi 101. Ini juga memverifikasi pikiran David. Poin mewah hanya akan meningkat jika uang dalam sistem super mewah dihabiskan. Itu tidak akan bertambah jika itu adalah sumbangan atau jika dia mentransfer uang seperti dalam kasus ini dengan Pearl. Kalau tidak, bukankah lebih baik David langsung mentransfer 1 triliun ke rekening perusahaannya?
Sistem ini juga sangat sederhana. Tujuannya adalah untuk membiarkan David menghabiskan uang dan kemudian meningkatkan poin mewah untuk meningkatkan dirinya. Di sisi ini, David mendirikan Departemen Keamanan dan meminta Paul untuk menghubungi beberapa tentara bayaran yang pernah dia temui di luar negeri sebelumnya. Apakah itu domestik atau asing, selama mereka mau datang, mereka akan menerima perlakuan terbaik, tetapi premisnya adalah bahwa karakter mereka harus lulus ujian. Misalnya, David tidak akan pernah menerima orang keji yang terpaksa melarikan diri ke luar negeri untuk menjadi tentara bayaran. David juga meminta Wayne dan Gordon untuk membantu Paul membangun dan menjalankan Departemen Keamanan. Bagaimanapun, dengan kekuatannya saat ini, tidak akan ada terlalu banyak orang yang bisa mengancamnya. Jika dia sendiri tidak bisa mengalahkan mereka, maka Wayne dan Gordon juga tidak akan berguna. David tidak pergi ke kelas karena dia sibuk selama beberapa hari terakhir. Oleh karena itu, gurunya memanggilnya dan menyuruhnya kembali ke kelas. David kesal. Bukankah guru mengatakan bahwa dia bisa meminta cuti sesuka hati setelah naik panggung untuk pertunjukan bakat hari buruh? Akhirnya, dia mengetahui bahwa seseorang langsung mendekati kepala universitas dan mengatakan bahwa David sering bolos kelas dan dia sama sekali tidak bertingkah laku seperti siswa. Itu rupanya mempengaruhi reputasi sekolah terkenal seperti South River University. Ujung-ujungnya malah ditegur oleh pimpinan universitas. Setelah menerima telepon dari guru, David langsung pergi ke kantor rektor. Tok-tok. David mengetuk pintu 2 kali. Masuk, sebuah suara agung datang dari pintu. David mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kanselir Oliver Carson sedang duduk di kursinya membolak-balik dokumen di atas meja. Setelah David masuk, Oliver menatap David dan berkata, "Halo, ada apa?" "Halo, Mer. Carson, saya David Liddell, mahasiswa tahun ketiga dari Departemen Manajemen Bisnis," kata David sambil duduk di kursi di seberang Oliver. "Ya, baiklah." Dan, Oliver bertanya. Dia tahu David berbeda dari siswa lainnya. Biasanya, para siswa itu akan ketakutan ketika melihatnya. Di sisi lain, David terlalu riang, yang membuat Oliver merasa bahwa dia sedikit berbeda. Bab 148. Carson, aku punya sesuatu untuk diurus di luar kampus jadi aku akan sesekali meminta cuti. Saya harap Anda dapat memberi saya hak istimewa ini, kata David. Oh, Anda ingin hak istimewa untuk mengambil cuti kapanpun Anda mau. Bisakah kamu memberitahuku kenapa? Oliver tersenyum dan bertanya. Dia juga penasaran mengapa David cukup berani untuk datang ke rektor dan membuat permintaan semacam ini. Juga, tampaknya David yakin Oliver akan setuju. Karena saya menjalankan bisnis di luar kampus, saya akan cukup sibuk. Bisnis. Pak Liddell, universitas mendukung mahasiswanya dalam memulai bisnis mereka. Jika Anda memberi universitas dokumen yang relevan, universitas dapat memberi Anda hak istimewa itu setelah kami memeriksa dan menyetujuinya. Saya tidak ingin melakukan itu. Itu sebabnya saya datang kepada Anda, kata David. Oh, Tuan Liddell, apakah menurut Anda saya akan setuju? Saya yakin Anda tidak akan mengatakan tidak, Mer. Carson, apa alasannya? Oliver bertanya. Karena saya akan mendonasikan 100 juta ke South River University, yang 50 jutanya akan disiapkan sebagai dana penghargaan mahasiswa miskin, yang secara khusus akan diberikan kepada mahasiswa miskin dengan prestasi akademik yang baik, sedangkan 50 juta lainnya akan digunakan untuk meningkatkan berbagai fasilitas universitas. Tuan Carson, bagaimana menurut Anda? Kata David sambil tersenyum. Ketika Oliver mendengar apa yang dikatakan David, dia jelas terkejut. Menyumbangkan 100 juta ke Universitas South River. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah ditemui Universitas South River selama bertahun-tahun sejak pertama kali didirikan. Belum pernah ada preseden seperti itu bahkan di antara universitas-universitas terkemuka di negara ini. South River University setidaknya masuk dalam 10 besar universitas terkemuka di negara ini, apalagi South River University. Setelah bertahun-tahun berdiri, itu juga telah membudidayakan banyak selebriti dari semua lapisan masyarakat. Mereka menerima segala macam sumbangan tetapi kebanyakan dari mereka hanya terdiri dari beberapa juta dolar. Universitas South River telah berdiri selama bertahun-tahun, sedangkan sumbangan terbesar adalah dari seorang mahasiswa yang lulus dari Universitas South River bertahun-tahun yang lalu. Sekarang dia adalah seorang taipan di dunia bisnis dengan miliaran dolar, tetapi dia hanya menyumbangkan 20 juta untuk universitas. Sekarang, seorang mahasiswa tahun ketiga di universitas benar-benar mengatakan bahwa dia akan menyumbangkan 100 juta untuk universitas. Siapa yang akan percaya ini? Sejujurnya, Oliver sendiri juga tidak percaya. Menurut pendapatnya, David mungkin di sini untuk memainkan kanselir sebagai orang bodoh. Liddell, apakah Anda yakin ingin menyumbangkan 100 juta untuk universitas? Dan Anda tidak hanya mempermainkan saya. Oliver duduk tegak dan bertanya. Tentu saja. Kalau tidak, mengapa saya datang kepada Anda? Berbincang-bincang. Jika saya ingin mengobrol, bukankah lebih baik jika saya pergi untuk mengobrol dengan siswa perempuan? Kata David sambil tersenyum.
Oliver memandang David dengan cermat. David tidak menunjukkan pengekangan yang biasanya ditunjukkan siswa lain ketika mereka melihatnya. Sebaliknya, dia menunjukkan sikap sinis, membuktikan bahwa dia jelas tidak takut pada Oliver. Apakah dia anak dari keluarga bangsawan? Mungkin. Bisakah siswa kelas 3 menghasilkan 100 juta dengan memulai bisnis? Oliver tidak akan pernah percaya. Jika David akan menyumbangkan 100 juta, berapa banyak uang yang dia miliki? 1 miliar. Atau 10 miliar. Jika David tidak di sini untuk menganggapnya bodoh, maka David harus menjadi anak dari salah satu keluarga bangsawan. Plus, jika universitas dapat menerima tambahan dana 100 juta, mereka akan dapat melakukan banyak hal. Mereka bahkan mungkin bisa menyewa beberapa lampu terkemuka dari provinsi. Ini akan baik untuk mengupgrade universitas. Impian Oliver adalah mendorong South River University menjadi salah satu dari 3 universitas bergengsi teratas di negara ini. Baiklah, Tuan Liddell, jika Anda benar-benar menyumbangkan 100 juta untuk universitas, maka saya akan memberi Anda hak istimewa ini. Pada saat yang sama, saya akan berterima kasih atas kontribusi Anda ke Universitas South River. Namun, jika Anda di sini hanya untuk mempermainkan saya, jangan salahkan saya karena melakukan hal-hal sesuai aturan. Petik 2. Bab 149. Oke, Mer. Carson, itu kesepakatan, tapi saya harap saya bisa menyumbang secara anonim dan saya tidak melongo seperti monyet dimanapun saya berjalan-jalan di kampus. Tidak masalah. Begitu saja, David dibawa oleh Oliver ke bagian keuangan universitas. Oliver bahkan memanggil kepala Universitas South River. Setelah donasi selesai dan 100 juta diterima, para kepala Universitas South River masih merasa seperti dalam mimpi. Di masa lalu, ketika seseorang menyumbangkan beberapa juta dolar, mereka akan menyelenggarakan konferensi dengan banyak kemeriahan untuk mempublikasikannya, tetapi sekarang menyumbangkan 100 juta dolar diselesaikan dengan begitu mudah. Nama David juga masuk dalam daftar pimpinan universitas. Dia pasti seseorang dengan uang, jadi mereka akan mencoba yang terbaik untuk tidak menyinggung perasaannya. Ten. Liddell, terima kasih atas kontribusi Anda untuk pembangunan Universitas South River. Atas nama seluruh guru dan siswa sekolah, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, ujar Oliver sambil menggenggam tangan David dengan erat. Sumbangan 100 juta dolar jelas merupakan yang pertama dalam sejarah. Sekarang, David masih mahasiswa dan dia tidak ingin menjadi terkenal dan ditonton. Ketika dia lulus, dia bisa mempublikasikan masalah ini, dan kemudian reputasi universitas akan ditingkatkan sesuai dengan situasinya. Seorang siswa tahun ketiga, yang memulai bisnis di luar untuk menghasilkan uang, menyumbangkan 100 juta langsung ke sekolah. Seberapa kuat rasa memilikinya sehingga dia akan melakukan ini. Terlebih lagi, dia bisa menghasilkan banyak uang dengan memulai bisnis di tahun ketiga, yang menunjukkan bahwa pendidikan universitas sangat bagus. Hati Oliver berbunga-bunga dengan sukacita. Ini tidak hanya akan menguntungkan universitas tetapi juga meningkatkan popularitasnya dan menarik lebih banyak siswa, membunuh 2 burung dengan 1 batu. Ten. Carson, kamu terlalu baik. South River University juga merupakan alma mater saya dan merupakan tempat yang mendidik saya untuk menjadi orang yang berbakat. Saya percaya bahwa setiap mahasiswa masa depan juga ingin melakukan sesuatu untuk berkontribusi pada South River University, jawab David dengan sopan. Kemudian, kepala sekolah menjabat tangan David dan mengucapkan terima kasih. David pun menanggapinya dengan sopan satu persatu. Karena David tidak ingin mempublikasikan hal ini, maka pihak sekolah tidak mengadakan upacara donasi. Setelah donasi, David meninggalkan sekolah dan terus mengambil cuti. Pergi ke kelas tidak terlalu penting baginya sekarang. Selain itu, dia memiliki kekuatan pikiran yang maksimal dan dia bisa mempelajari semuanya dengan sangat cepat. Oleh karena itu, dia merasa bahwa dia tidak akan gagal di kelasnya, dan hanya akan pergi ke kelas yang lebih penting. Bahkan jika dia gagal, dia percaya bahwa universitas akan membiarkannya lulus. Itu adalah akhir pekan lagi. Setelah setengah bulan memulihkan diri, tubuh Sally hampir sembuh. Mereka berencana untuk kembali ke kota Su bersama akhir pekan ini untuk memindahkan beberapa barang yang dibutuhkan. David juga akan menjemput keluarga Bibi Diana di mana dia akan melihat bagaimana meyakinkan mereka untuk pindah ke River City. Ketika dia di sana, dia akan pergi dan meminta kompensasi orang tuanya kembali. David merasa bahwa dia hanya bisa melakukan hal-hal sendiri tanpa khawatir setelah dia menenangkan keluarganya. Lily kembali ke universitas setengah bulan yang lalu. Oleh karena itu, keluarga Sally yang terdiri dari 3 orang, David, dan 2 pengemudi, Wayne dan Gordon, bergegas ke kota Su pada Jumat malam. David membeli G-Wagon lain sehingga Wayne dan Gordon masing-masing dapat mengendarainya. Mantan tentara bayaran ini akan baik-baik saja jika mereka tidak tidur selama 3 atau 2 hari, apalagi mengemudi selama beberapa jam. Mereka berangkat pukul 6 sore, dan sudah tengah malam saat mereka tiba di kota Su. Setelah David mengirim rumah keluarga Bibi Sally, dia, Wayne, dan Gordon menemukan sebuah hotel di county.
Sally ingin David tinggal di rumah mereka. Lagi pula, dia sudah tinggal di sini selama 2 tahun. Namun, sekarang David merasa bahwa dia dan Jessie sama-sama sudah dewasa, dan keduanya harus memiliki privasi masing-masing. Lebih nyaman hidup sendiri, dan sedikit canggung tidur dengan Jessie. Sepertinya tidak pantas juga tinggal di kamar Lily, jadi dia hanya bisa menginap di hotel. Dengan itu, dia bersikeras untuk pergi bersama Wayne dan Gordon. Ketika dia pergi, David meminta perjanjian yang ditandatangani dengan nama Paman Bobby. Dev, pada kenyataannya, menurut kemampuanmu, kompensasi itu tidak ada artinya bagimu, tapi aku tahu kamu marah. Bobby memang salah karena melakukan beberapa hal itu, tetapi pada akhirnya, dia masih pamanmu. Dia membesarkanmu selama beberapa tahun dan aku harap kamu tidak berlebihan, kata Sally dengan sungguh-sungguh ketika dia menyerahkan perjanjian itu kepada David. Aku mengerti, Bibi Sally. Saya hanya ingin mendapatkan kembali barang-barang milik saya, kata David. Oke, aku percaya padamu. Jalankan bersama sekarang. Petik 2. Bab 150. Keesokan harinya, David membawa Wayne dan Gordon ke rumah Paman Bobby. Berdasarkan apa yang David ketahui tentang Paman Bobby dan Bibi Karen, sama sekali tidak mungkin mereka dengan patuh menyerahkan kompensasi. Karena itu, pada malam sebelumnya, David menghubungi pengacara terbaik di River City dan mengirimkan kesepakatan ke pihak lain. Karena kesepakatan di tangan, pihak lain mengklaim hampir tidak ada keraguan dalam hal gugatan ini. Pengacara juga seharusnya sudah dalam perjalanan ke kota Su saat itu. Selain itu, ia menggunakan beberapa hubungan untuk mengarahkan orang-orang dalam sistem pengadilan. Pihak lain mengatakan bahwa selama bukti itu konklusif, itu akan ditangani secepat mungkin. Kediaman Paman Bobby terletak di pinggiran kota Su. Itu adalah rumah yang dibangun sendiri dengan 3 lantai, dan dibangun bersama oleh ayah David dan Paman Bobby dari David. Dengan kata lain, setengah dari rumah ini sebenarnya adalah milik David, tetapi setelah hak asuh David diberikan kepada Bobby, rumah itu secara alami menjadi milik Bobby. David dan gengnya segera datang ke rumah Bobby. Saat memasuki halaman, mereka melihat Bibi Karen menyirami bunga di halaman. Setelah dia melihat David datang, dia mendengus dan kembali ke rumah. Jelas bahwa dia tidak menyambut David. David membawa Wayne dan Gordon ke dalam rumah. Sejak hari Sabtu, keluarga Bobby yang terdiri dari 4 orang semuanya ada di rumah. Ada Paman Bobby, Bibi Karen, dan sepupu Felicia dan Queen. Namun, ketika mereka melihat David, tidak ada dari mereka yang mau memperhatikannya. Mereka hanya menonton televisi sambil memikirkan bisnis mereka sendiri. David tersenyum acuh tak acuh dan berjalan ke tengah ruang tamu. Kemudian, dia meletakkan perjanjian di tangannya di atas meja kopi dan berkata, Bobby, ini adalah perjanjian yang kamu tanda tangani saat itu. Cepat dan beri aku kompensasi orang tuaku. Aku tidak akan mempersulitmu. Saya tidak menginginkan rumah ini, dan saya hanya akan menganggapnya sebagai bayaran untuk tinggal di sini selama beberapa tahun terakhir. David tidak memanggil Bobby sebagai Paman Bobby lagi, dia langsung memanggilnya dengan namanya. David trauma oleh pamannya setelah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Perjanjian apa? Kompensasi apa? Saya tidak tahu apa-apa. David, jangan dengarkan omong kosong yang dimuntahkan oleh Bibi Sally dan yang lainnya. Tidak ada yang seperti itu, bantah Bobby. Bobby, tidakkah menurutmu tidak ada artinya bagimu untuk tidak mengakuinya? Itu ditulis dalam warna hitam dan putih, dan ada catatan yang diambil di pengadilan pada saat itu. Apakah Anda pikir Anda bisa bermain bodoh? Petik 2. Bobby tidak berbicara, tetapi Karen mulai berteriak. David, kamu anak nakal yang tidak bermoral, apakah kamu pikir kami tidak menghabiskan uang untukmu selama bertahun-tahun kamu tinggal di sini? Kami memberi Anda makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Biarkan saya memberitahu Anda, kompensasi orang tua Anda semua dihabiskan untuk Anda. Tidak ada 1 sen pun yang tersisa. Petik 2. David menemukan bangku dan duduk. Dia berkata, ayo, bantu saya menghitung. Bagaimana saya menghabiskan 2 juta sebagai remaja? Jika Anda dapat menghitungnya untuk saya tidak akan meminta uang kembali. Apakah menurutmu pakaian, makanan, dan kebutuhan sehari-hari gratis? Seru Karen. Saya ingat ketika saya tinggal di sini selama beberapa tahun, saya makan sisa makanan yang Anda miliki dan saya mengenakan pakaian yang dikenakan Felicia. Anda meminta saya untuk pergi ke sekolah sebagai laki-laki dengan pakaian perempuan, namun Anda berani mengatakan dengan lantang bahwa Anda menghabiskan uang untuk saya. Adapun kebutuhan sehari-hari, apakah Anda pernah memberi saya uang sepeser pun selama saya belajar? Itu semua didanai oleh Bibi Sally dan Bibi Diana, oke. Karen terdiam dan berkata dengan kasar, ngomong-ngomong, uang orang tuamu telah dihabiskan untukmu beberapa tahun yang lalu. Tidak ada yang tersisa untuk diminta. David mengambil kesepakatan di atas meja kopi dan berkata, perhatikan baik-baik.
Jelas tertulis di sini pada perjanjian, yang ditandatangani Bobby. Selain itu, pengadilan juga memiliki catatan itu, jika Anda tidak memenuhinya, saya akan menuntut Anda di pengadilan. Lanjutkan. Kami tidak takut. Lagi pula uangnya sudah habis, kata Karen, tampaknya tidak takut. Pikirkan baik-baik kalau begitu. Dengan bukti ini dan catatan di pengadilan, tidak ada keraguan lagi. Ketika saatnya tiba dan Anda dicap sebagai pelaksana yang tidak jujur, aset Anda tidak hanya akan dibekukan, tetapi juga akan mempengaruhi pekerjaan Felicia. David tersenyum dan berkata. Dari apa yang David ketahui, sepupunya Felicia bekerja di sebuah bank di kota Su. Dia juga masuk setelah Bobby melakukan semua yang dia bisa untuk menarik beberapa string. Jika mereka dicap sebagai pelaksana yang tidak jujur, itu pasti akan mempengaruhi pekerjaan Felicia karena dia bekerja di bank dan orang tuanya tidak jujur. Itu sebabnya David mengatakan itu. Memang, ketika David mengatakan itu, seluruh keluarga Bobby kaget. Mereka melakukan banyak hal untuk mendapatkan Felicia pekerjaannya. Putri mereka bekerja di bank dan mereka sangat bangga padanya. Jika kasus ini mempengaruhi pekerjaan Felicia, maka itu akan menjadi sangat serius. Felicia panik. Bank sangat menghargai kepercayaan, dan jika orang tuanya adalah pelaksana yang tidak jujur, itu akan sangat mempengaruhinya. Mereka bahkan mungkin menemukan kesempatan untuk memecatnya. Mampu bekerja di bank sangat menguntungkan di daerah kecil mereka. Dia sering pamer di lingkaran teman dan teman sekelasnya. Jika ini hilang, bagaimana dia akan hidup? Memikirkan hal ini, Felicia menatap orang tuanya dengan sedikit kebencian. David, jangan main-main. Izinkan saya memberitahu Anda, jika Anda berani mengganggu pekerjaan Feli, saya tidak akan pernah memaafkan Anda. Bobby mengancam. Bobby selalu memukuli David sejak dia masih kecil, jadi bahkan setelah SMA, David agak takut melihatnya. Meskipun dia tidak tahu mengapa David berani meminta uang kembali hari ini, dia memiliki keunggulan psikologis atas David. Bobby, bagaimana kamu berniat menghukumku? Aku benar-benar ingin tahu. Apakah Anda masih akan berlari di sekitar halaman dan memukuli saya seperti ketika saya masih kecil? Anda bisa mencobanya sekarang. Setelah David selesai berbicara, wajahnya yang tersenyum tiba-tiba berubah serius. Kata-kata Bobby mengingatkannya pada masa kecilnya yang tragis. Saat itu, setiap kali Bobby melakukan kesalahan, dia akan menyalahkan David dan kemudian David akan dipukuli dengan mengerikan. Setiap kali keluarga dalam suasana hati yang buruk, mereka juga akan memukuli David untuk melampiaskan kemarahan mereka. Mereka akan menggunakan tongkat yang sangat tipis untuk memukulinya. Jadi, wajar jika David dipenuhi luka yang sangat menyakitkan. Keadaan menjadi lebih baik ketika dia meminta untuk tinggal di asrama ketika dia masih di SMP. Saat itu, dia jarang kembali setiap kali ada istirahat. Dia hanya akan pergi ke rumah Bibi Sally atau Bibi Diana. Dia hanya pindah ke rumah Bibi Sally ketika dia di SMA, sehingga meninggalkan keluarga traumatis ini. Bab selanjutnya.